Wikum jamian bitatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ayah bunda, para pemuda, isu pemuda ini memang hari ini menjadi perhatian serius gitu ya, karena semangat pemuda ini hari ini luar biasa, tapi di sisi lain juga banyak cerita-cerita sedih tentang para pemuda ini gitu ya. Ada banyak kendala ya, diantaranya misalnya para pemuda hijrah gitu ya, kita kekurangan leader misalnya, kekurangan role model di bangsa ini begitu ya. Nanti ini krisisnya jadi berlanjut kemana-mana begitu ya. Para pemuda, sebagian pemuda yang ingin hijrah begitu ya, kekurangan leader. Sementara para pemuda yang belum mendapat sentuhan hidayah juga cukup banyak ya role model yang menyesatkan di luar sana begitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini langkah kami ya dari Hebat Community Baraya didukung oleh Fitrah World Movement begitu dan komunitas yang lain untuk mengupayakan ya sebuah kajian gitu ya, Fitrah Based Life ya, kehidupan berbasis fitrah untuk para pemuda gitu ya. Karena Islam tidak mengenal kata remaja. Gitu kan? Jadi kenapa kita sebut pemuda? Karena Islam tidak mengenal kata remaja, kata teens, adolescents, teenagers gitu ya, itu tidak dikenal dalam Islam ya. Bahkan almarhum Profesor Dr. Guru Besar UI Sarito Wirawan mengatakan kata remaja baru dikenal dunia abad ke-20, akhir abad 20 bahkan. Jadi peradaban-peradaban besar itu tidak mengenal kata remaja, termasuk Islam. Profesor Dr. Malik Badri bahkan mengatakan masa hidup itu masa kehidupan di dunia ini cuma ada dua fase. Fase sebelum akil balik sama fase setelah akil balik, begitu ya. Jadi masa anak dan masa pemuda sampai nanti akhir hayat begitu. Jadi di Islam tidak mengenal kata remaja. Remaja ini kan sebenarnya bentuk sebuah kelas sosial yang dia sudah dewasa tapi jiwanya masih anak-anak begitu kan. Kalau dalam bahasa kita dia balik ya tapi belum akil gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, dia sudah akil tapi belum balik. Nah ini kalau balik belum akil ini masalah gitu ya, karena dalam tubuh orang dewasa terdapat jiwa anak-anak. Dia sudah bisa bikin anak tapi kelakuannya anak-anak. Nah ini masalah kan gitu ya. Karena memang Islam tidak mengenal ini ya. Penjenjangan usia seperti apa? Toddlers, toddlers ya, kids, adults, terus kemudian teenagers, adult dan seterusnya itu adalah pengamatan psikolog barat terhadap masyarakat mereka. Kemudian masuk ke dalam jenjang pendidikan, sistem pendidikan menjadi TK, toddlers, TK, SD, SMP dan seterusnya. Islam tidak mengenal ini ya. Islam cuma mengenal dua fase tadi ya, sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Gitu ya. Dan akil balik itu usia berapa? Usia 15 tahun. Nah, makanya kita bikin masa pemuda ini mulai 15. Semua ulama sepakat bahwa anak-anak 15 tahun sudah harus mukalaf gitu ya, sudah harus menafkahi dirinya sendiri dan seterusnya. Jadi usia 15 tahun itu bukan hanya wajib sholat gitu ya, bukan hanya wajib puasa, tapi juga wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah dan seterusnya. Oleh karena itu, ulama juga sepakat ya, anak umur 15 tahun, baik laki dan perempuan, itu sudah tidak wajib lagi dinafkahi gitu. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah, ya namanya sodakoh atau infak ya, atau zakat bahkan karena statusnya fakir miskin gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang yang memelihara fakir miskin di rumah, anak-anak yang terus dibayarin gitu ya, itu berarti kita sedang memelihara fakir miskin. Nauzubillahi min zalik gitu kan. Ya, anak-anak sekarang begitu kan. Kuliah dibayarin gitu ya, terus kerja dicariin, nanti nikah di DP-in, anak ditungguin gitu ya. Terus begitu, kapan mentasnya begitu. Nah ini kan jadi fenomena. Kalau sebuah bangsa para pemudanya bermasalah, gimana mau bicara kebangkitan? Sepakat ya? Nah hari ini kita coba memulai gitu ya, bagaimana anak kita 15 sampai 20 tahun ini kita persiapkan menjadi pemuda gitu ya. Ada seorang ibu bilang ke saya, bagaimana Ustadz kan fenomena remaja itu mesti kita tuntaskan ya, gejala-gejala remaja, galau, segala macam itu kan memang ada katanya. Iya, betul saya bilang, itu ada karena diadakan. Karena kita mengantarkan anak-anak kita jadi remaja gitu. Siapa yang menyuruh mengantarkan anak-anak jadi remaja gitu kan? Antarkan anak-anak kita menjadi pemuda. Sepakat ya? Kalau kita antarkan anak-anak jadi remaja ya maka walhasil yang kita harus atasi adalah krisis remaja. Karena remaja itu masa turbulensi gitu ya. Kenapa turbulensi? Karena tadi ya sudah balik belum akil gitu ya. Sudah akil atau belum balik. Jadi terjadi turbulensi gitu ya. Jadi kalau di masa lalu orang menyebut balik itu sudah lengkap itu. Jadi kalau dibilang balik itu udah pasti akil balik.
gitu ya, artinya dia sudah siap dalam semua hal, itu 15 tahun. Ya bahkan saya pernah baca Undang-Undang Sisdiknas tahun 58 kalau tidak salah, itu mengatakan putra-putri Indonesia sudah harus mandiri pada usia 15. Ya, itu kan ulama dulu ya, para founding fathers kita gitu kan, dengan landasan Islam itu menetapkan itu. Maka tradisi-tradisi dalam Islam terdahulu itu terjadi, gimana anak-anak kita mandiri ketika 15 tahun ya. Maka di Sumatera ada tradisi yang ditinggalkan ulama yaitu surau dan merantau. Gitu kan? Di Minang itu anak 9 10 tahun sudah malu tidur di rumah, tidurnya di surau. Ya nanti 12 13 merantau dia. Nanti 15 16 sudah mukallaf, sudah mampu mandiri. Begitu ya. Sampai sekarang masih terjadi tuh di kalangan suku Minang, tapi saya nggak tahu seperti apa. Cuma konsep suraunya sudah habis sudah, gitu ya. Nah, di Aceh juga ada, begitu saya ke Aceh ketemu teman di sana gitu ya, di Aceh disebut, di sana ada sebuah tradisi disebut menasah medagang. Jadi hampir mirip kalau di Minang tadi surau merantau, kalau di di Aceh itu menasah medagang. Menasah tuh madrasah. Jadi anak-anak sama 9 10 tuh sudah malu tidur di rumah, tidur di menasah. Menasah tuh masjid yang ada tempat belajarnya madrasah gitu ya, itu menasah. Termasuk anak perempuan, tapi anak perempuan kalau malam pulang gitu ya, anak laki terus tuh. Ya malu dia kalau pulang ke rumah. Nanti 12 13, usia 13 14 sudah mulai merantau begitu ya. Maka nanti 15 16 jadi dia. Gitu ya. Maka ketika Indonesia merdeka gitu ya, kita kaya dengan para pemuda belasan tahun sudah punya peran peradaban. Bahkan Sumpah Pemuda itu dideklarasi oleh anak-anak yang masih belasan tahun ya. Kebanyakan mereka kelahiran di atas 1910 ya. Kan Sumpah Pemuda 1928 ya. Artinya mereka masih belasan tahun. Dan ini luar biasa gitu ya. Maka seperti pemuda siapa Pak Muhammad Nasir itu, kalau baca biografinya, beliau sudah menjadi sekretaris DPC Jong Islami Trembon di Padang pada umur 13 tahun. Pak Muhammad Nasir, ya luar biasa, ketua Masyumi itu. Usia 14 tahun sudah menjadi ketua DPC Jong Islami Trembon di Padang. Dan usia 18 tahun, setamat dari Mu'alimin Mu'alimat di Jogja, dia sudah mulai terjun ke kancah politik begitu ya. Jadi Islam itu luar biasa gitu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, hari ini pemuda-pemuda itu tidak lahir kembali gitu ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Kenapa? Kita ngikuti sistem barat ya dalam mencetak, dalam melahirkan pemuda ya. Kita berpikir melahirkan remaja. Ya ini kan masalah cara pandang ya. Cara pandang yang salah tentang pendidikan, tentang pemuda, tentang keluarga, tentang bahagia, itu menentukan bagaimana tindakan di tataran aplikasi begitu. Teman-teman sekalian, saya akan share materi ya. Ini saya siapkan materinya. Oke. Ini judulnya menyambut masa awal pemuda, usia 15 sampai, mohon maaf nih, sampai 15 sampai 20 tahun ya. Gitu, nih angka nolnya nggak bisa diketik ya. Oke, menyambut masa awal pemuda antara 15 sampai 20-an tahun dengan peran peradaban, gitu ya. Nah ini di Al-Quran itu nggak ada kata remaja, silahkan dicari ya. Satu-satunya referensi tentang pemuda, gitu ya, itu kata surat Al-Kahfi. Ini seringkali dikaji ketika membahas tentang pemuda, pemuda kahfi ya, disebut dengan fityah. Nahnu nakussu alaikum naba'ahum alaika naba'ahum bil haq. Dan kami ceritakan kisah itu kepada kamu ya Muhammad, naba'ahum ya, berita mereka bil haq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan merekalah para fityah, para pemuda gitu ya. Tapi yang Allah tekankan di sini amanu gitu ya. Jadi identitasnya adalah amanu gitu ya. Maka nanti identitas pemuda itu diukur dari seberapa dia amanu ya, bukan bakatnya, bukan bisnisnya, bukan, tapi amanu. Maka nanti identitas diri itu, jati diri itu ada 8 aspek ya, dan itu hierarkikal gitu. Yang paling tinggi adalah identitas keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan clear tuh, innahum, merekalah sesungguhnya fityatun amanu, para pemuda yang beriman, bi rabbihim, karena keimanan itulah mereka, Allah tambahkan mereka bi wazidnahum huda, ya petunjuk yang banyak. Nah, jadi kita berharap kita bisa mengantarkan anak-anak kita dan teman-teman yang hari ini pemuda 15-20, kita harapkan bisa mengantarkan diri kita menjadi pemuda yang punya keimanan yang kokoh gitu ya, dan kemudian insya Allah nanti Allah akan timbahkan petunjuk ya, dalam menempuh perjalanan. Kata iman ini nanti kita akan bahas lebih dalam ya, karena iman ini nggak cukup saya beriman begitu ya. Maka Allah mengatakan, apakah kamu mengatakan beriman begitu saja sebelum kami uji?
Nah, ujian orang beriman itu bukan sekedar ujian personal ya, justru iman itu diuji ketika kita ada di lingkungan, di komunal, sepakat nggak? Ya, puasa Ramadan itu kan itu latihan gitu ya, yang berat itu setelah Ramadan gitu ya, sepakat nggak? Berpuasa di tengah orang-orang yang berpuasa itu tidak terlalu berat menguji keimanan, tapi berpuasa sunnah di tengah orang-orang yang tidak berpuasa, nah itu teruji keimanannya. Jadi iman itu teruji ketika dia dibenturkan dalam realita sosial, sepakat ya? Dan dibenturkan itu yang paling bagus adalah dengan cara berdakwah, bagaimana menyeru kebenaran. Gitu. Nanti iman ini ukurannya dari seberapa para pemuda ini mampu melakukan perubahan. Maka para pemuda Kahfi itu pun ya, para Fityah Kahfi itu mereka tidak hanya nanti tertidur, tapi mereka juga bangun dan menawarkan solusi kepada umat gitu ya. Nah, ini referensi kita tentang Fityah itu. Teman sekalian, kenapa kajian ini menjadi penting ya? Ini saya gambar tahapan kehidupan menurut Ibnu Qayyim Jauziyah. Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan masa anak itu berkisar antara 0 sampai 15 tahun. Itu masa aulad. Gitu ya. Kemudian masa syabab kata beliau itu berkisar antara 15 sampai 40 tahun. Gitu ya. Nah, ini kalau masa anak-anak ini masa menumbuhkan fitrah, masa menanamkan adab, karena fitrah ini nanti dasar dari beragama dan beretika. Jadi kalau bicara adab, ya bicara kitabullah, agama itu dasarnya fitrah, gitu ya. Nanti kita bahas ini. Itu ada di pembahasan fitrah based education. Nah, dari 15 sampai akhir hayat gitu ya, itu masa bukan anak gitu ya, dan itu ada tahapannya. 15 sampai 40 itu masa pemuda, masa syabab. Nah, masa syabab ini masa menemukan first calling, ya, masa menemukan my calling. Apa sih panggilan? Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan dauril haduriyah, ya, masa menemukan peran peradaban, begitu ya. Nanti 40 sampai 60 itu masa kuhul. Kuhul itu masa dewasa, ya dewasa akhir, gitu ya. Nah, ini masa menemukan panggilan kedua. Ini persis seperti timeline-nya Rasulullah juga sama ya. Rasulullah mendapatkan misi kenabian usia 40, kemudian Rasulullah mulai memacu amalnya sampai akhir hayat usia 63. Tapi itu Rasulullah memberikan contoh di batas akhir orang menemukan misi hidup. Makanya usia 40 itu life is begin gitu ya. Itu dari Quran ada tuh. Usia 40 memang saatnya untuk berdoa. Tapi di Al-Quran itu surat Al-Aqaf ya, surat 46 ayat 15 itu antara 15 sampai 40 masa menemukan panggilan hidup. Masa menemukan Dauril Hodriyah gitu ya, hatta balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Ketika sampai masa dewasa gitu ya, kemudian sampai dewasa itu 15, kemudian arba'ina sana ya, sampai masa 40, maka mereka diminta berdoa ya, meminta bimbingan kepada Allah. Rabbi auzi'ni, karena ini masa yang paling berat nih. Maka teman-teman pemuda ya, atau anak-anak, kita punya anak-anak yang pemuda, minta sering berdoa. Rabbi auzi'ni, ya Allah bimbinglah. Karena ini masa-masa kritis. Ya, masa-masa yang perlu segera banyak minta petunjuk kepada yang di langit begitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi ini itu artinya minta bimbingan ya, minta minta apa? Minta pertolongan gitu. Kalau di Indonesia artinya minta bimbingan, tapi kalau kita baca terjemahan Inggris, Rabbi auzi ini itu artinya oh my Lord push me, provoke me, inspired me gitu ya. Inspirasikan aku, motivasi aku, doronglah aku gitu, encourage me gitu. Jadi lebih keras ini apa bahasanya gitu. Karena memang ini masa-masa kritis. Nah, sayangnya kan pemuda kita udah pertama nggak diantarkan jadi pemuda gitu. Yang kedua tidak dibimbing doanya gitu ya. Dan tidak tahu mau dibawa kemana gitu kan. Karena doa-doa ini nanti minta agar bersyukur ya. Wa ashkuru ni'mataka allati lam ta'alaya wa nanta walidaya gitu ya. Agar mampu bersyukur pada eh, diri kita gitu ya, kemampuan kita, kompetensi apa, kemudian bersyukur pada orang tua, lalu menggunakan wan amilan solehan tardohu. Wan amilan solehan tardohu ini adalah menemukan panggilan hidup ya, menemukan misi hidup gitu ya, menemukan amal soleh yang Allah ridhoi, bukan sekedar amal soleh semata. Nanti saya jelaskan. Jadi nanti kemudian 60 ke atas itu masa suyuh, ya, masa kakek. Jadi kata Rasulullah umur umatku itu antara paling banyak ya, umur umatku 60, 70, sitina wasabina. Kalau lebih itu bonus. Jadi para pemuda, para orang tua yang punya pemuda, persiapkan anak-anak kita jadi pemuda gitu ya, jangan biarkan mereka jadi remaja gitu ya. Tahu kasus Reinhard Sinaga ya? Reinhard Sinaga dari apa? Sudah umur 35 tahun ya, tinggal di Manchester, masih dibayarin orang tua gitu ya. Anak-anak yang masih di drive oleh orang tua ini memang rentan ya, rentan dalam sosial. Kemudian publik kaget ya ketika dia mengkoleksi
ribuan film begitu ya, ketika dia memperkosa korbannya begitu. Jadi ini kan anak-anak yang rentan, maka dalam konsep fitrah nanti nggak ada anak yang salah gaul, ya, yang ada salah didik, sepakat? Salah asuh begitu. Nah, teman-teman sekalian, gitu ya para pemuda. Jadi pembahasan ini kenapa ke 15-20 karena memang ini masa awal persiapannya, masa untuk menemukan karena kita buat seperti ini karena memang ada masa-masa yang kosong sebelumnya. Saya dapat keluhan banyak anak-anak itu udah mulai kacau ketika SMA, sepakat ya? Ketika SMA itu dan diawali ketika SMP. Ya, itu terjadi karena kegagalan di usia SD gitu ya. SD itu persiapan masuk SMP, padahal SD itu adalah bagaimana anak itu mencapai dua hal. Yang pertama adalah self regulation, kalau nggak sholat dipukul. Yang kedua self confidence, ya kamar dipisah gitu kan. Itu indikator Quran kan, indikator hadis begitu. Nah itu kan harus jadi referensi seharusnya. Ya gimana biar anak tidak disuruh-suruh sholatnya pada usia 10 tahun. Karena ini bukan masalah sholat ya, masalah ketuntasan akidah. Anak-anak mungkin belajar agama ya di sekolah Islam terpadu sampai sore, tapi akidah kan bab yang berbeda gitu ya. Akibatnya apa? Ketika tidak tuntas dua indikator ini, maka SMP jadi masa-masa galau. Ya, SMP itu harusnya udah masa self development, mengembangkan diri ya, masa mengembangkan potensi, mengembangkan bakat, mengembangkan keimanan di sisi dakwah. Jadi udah mulai bergerak ke sosial tuh SMP. Nah, SMP ini kan enggak, ini masa galau yang karena nggak tumbuh di masa SD. Nanti SMA udah lebih parah lagi. Dan SMA itu sebenarnya bukan anak-anak lagi. Jadi kalau kita anak SMK, anak SMA tuh jangan dipanggil anak, panggilnya Pak harusnya. Gitu ya. Atau Bang manggilnya. Karena udah bukan anak-anak lagi tuh. Begitu ya. Jadi kita banyak menyalahi konsep-konsep pendidikan. Termasuk sekolah-sekolah Islam. Saya bukan jarang ya, sulit menemukan gitu ya sekolah Islam yang menyiapkan anak-anak Muslim itu jadi mukalaf ketika 15. Coba ya silakan. Susah kita menemukan itu. Bukan sekolah Islam yang mengatakan anak-anak kita, anggaplah nggak 15 ya, anggaplah 20 ya. Begitu usia 20 sudah punya peran peradaban, sudah punya mission of life, sudah ingin apa yang mau dirubah untuk umat, apa yang mau ditolong dari agama Allah. Ada keinginan yang besar menggebu-gebu dalam jiwanya. Kita jarang menemukan kan, sepakat nggak? Yang ada adalah ya keinginan-keinginan untuk bisa kuliah tinggi, ya lalu kemudian berprestasi, lalu kemudian bisa bekerja di tempat basah, begitu kan? Pikiran-pikiran begitu yang biasanya tertanam begitu ya. Jadi orang tua kadang-kadang cukup puas kalau anaknya sudah S3, hafiz Quran. Ya, pendidikan Islam nggak sampai sana gitu. Ibnu Khaldun mengatakan pendidikan itu mengantarkan anak dari fitrahnya kepada dauril hadoriyah, kepada peran peradaban. Karena khalifatullah fil ard itu kan tugas kita semua, sepakat nggak? Dan khalifatullah fil ard itu wadahnya adalah peradaban. Ya kan? Tempat kita mewujudkan menjadi khalifatullah fil ard itu peradaban. Dan peradaban itu diukur dari bukan banyaknya orang yang S3, yang bukan gitu ya. Itu pelengkap saja. Tapi diukur dari apa? Orang yang banyak karya, sepakat ya? Orang yang punya karya peradaban, karya solutif bagi peradaban. Orang yang punya banyak solusi bagi peradaban, gitu ya. Maka jadilah peradaban ini khairu ummah, gitu ya. Hari ini kita mengutuki pemimpin yang zolim, ya. Padahal kita sendiri di rumah tidak melahirkan para pemimpin. Bahkan para ayah sendiri meninggalkan peran pemimpinnya di rumah, gitu kan. Menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah dan seterusnya. Nanti bicara fitrah based education ya. Maka sekarang ini 15 sampai 20 ini sebenarnya masa bagaimana kita melakukan termasuk recovery ya, bukan hanya menyiapkan nih recovery anak-anak SMP, SMA lah ya, SMA kuliah ini sudah mulai harus memiliki apa sih yang mau dia perjuangkan dalam hidup ini, gitu ya. Ada seorang ibu, saya sering cerita tuh di banyak seminar ya, ini ibu ini jadi banyak rujukan gitu ya, karena anaknya banyak yang jadi hafiz Quran. Ya bagus gitu, itu mulia luar biasa. Saya juga ikhtiar masalah ini. Terus yang kedua, anak-anaknya kuliah di perguruan tinggi negeri gitu ya. Tapi sebuah status di Facebook membuat saya terpukul. Statusnya itu sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. Statusnya begini, alhamdulillah saya yang hafiz Quran sudah tamat dari PTN. Ya, mohon doanya teman-teman agar segera diterima bekerja. Ada masalah nggak tuh? Hafiz Quran itu sungguh mulia gitu. Bisa kuliah di PTN luar biasa. Sekarang mohon doanya agar segera diterima bekerja. Karena mindset kita tentang mendidik anak itu mengantarkan mereka, anak-anak memiliki kecakapan dalam kehidupannya. Bukan itu, tapi anak-anak memiliki giroh perjuangan untuk menyeru kebenaran, untuk melakukan perubahan yang Allah ridhoi, gitu ya. Maka tadi innahum fityatun amanu. Mereka lah pemuda yang beriman. Iman itu kan diukur dari apa? Seberapa banyak kemampuan melakukan perubahan kan? Ya maka diuji nanti. Ya, seperti nasihatnya Luqman pada anaknya kan. Ya maka berdakwahlah kata Luqman. Ya nanti kamu harus bersabar karena orang yang berdakwah udah pasti
ditimpa banyak musibah ya. Itu fasbir ma'aman asobak gitu ya. Bersabarlah terhadap nanti apa yang menimpa kamu begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman itu innahum fityatun amanu diukur dari seberapa kita melakukan perubahan, seberapa anak-anak kita punya giroh ya untuk menjuru kebenaran. Doa ibu yang tadi coba kalau doanya begini kan lebih indah ya. Ini lebih make sense, bukan lebih make sense, bisa nyambung dengan peran peradaban. Gitu ya. Alhamdulillah saya hafiz Quran, sudah tamat dari perguruan tinggi negeri, mohon doanya. Ya, sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang ada di perbatasan Kalimantan dengan Sarawak gitu ya, membangun desa madani berbasis kehutanan misalnya. Sekarang sedang berada di perusahaan multinasional di luar negeri, dalam 5 tahun dia akan kembali untuk membangun Indonesia dengan ilmu yang didapat. Itu kan on mission, sepakat nggak? On mission. Tapi kalau cuma mohon doanya agar segera diterima bekerja, itu Masya Allah begitu ya. Kebayang nggak kalau semua ibu doanya kayak begitu, bubar peradaban ini. Ya, kita nggak jadi peradaban, jadi kuli peradaban kita. Sepakat ya? Auzubillahi min dzalik. Itulah barangkali ya mindset kaum muslimin ini hari ini banyak terkooptasi dengan cara pandang materi gitu ya. Walaupun kita ngaku hamba Allah, beribadah kepada Allah, menghafal Quran, mengirim anak ke pondok, tapi mindsetnya itu masih duniawi mindsetnya gitu ya, bukan mindset bagaimana ini membangun peradaban besar gitu ya, membangun Indonesia, membangun dunia gitu ya. Anak-anak kita jadi leader di sana begitu dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sering dikeluhkan oleh para pemikir Islam gitu ya. Hari ini umat Islam tuh lost their pride gitu ya, kehilangan kebanggaan. Lost their connection with their own past. Jadi kehilangan dua hal nih. Pertama kebanggaannya, izzah gitu ya. Nggak bangga tuh jadi. Nah, sekarang kebanggaan itu malah jadi agak aneh ya. Kebanggaan Islam itu dimunculkan jadi bentuk tontonan-tontonan gitu ya. Lomba hafiz Quran, lomba-lomba gitu ya. Bukan bukan kembali kepada bagaimana merancang model kebangkitan umat yang lebih baik begitu ya, lebih kepada tontonan-tontonan gitu ya, syiar-syiar yang ya itu bagus sebagai syiar ya, tapi kalau kebanyakan gitu ya tadi ya, kehilangan mission akhirnya jadi kehilangan esensinya, substansinya hilang begitu. Terus kemudian lost their own connection with its own past. Jadi kehilangan koneksi dengan sejarahnya. Gitu ya. Sejarah ya kita baca sejarah gitu ya, tapi kita tidak mampu menangkap hukum tetap dalam sejarah yang bisa kita terapkan pada hari ini gitu ya. Misalnya begini, seringkali kita kalau anak-anak kita ya misalnya kalau dibilang zaman kegemilangan Islam gitu ya. Itu yang kita bayangkan apa? Itu zaman Andalusia ya, zaman Cordova gitu. Sepakat nggak? Ketika banyak ilmuwan gitu. Kita lupa ya. Keperadaban Islam paling besar itu itu bukan salah, itu benar ya, tapi nggak tepat. Ya, peradaban Islam besar itu terjadi di zaman Rasulullah begitu ya. Ketika banyak orang-orang yang ilmunya nggak terlalu banyak gitu, ilmu dalam arti sains teknologi itu nggak terlalu besar. Tapi orang-orang yang secara fitrah itu, secara adab itu tumbuh paripurna. Ya, fitrah imannya menjadi giroh menyuruh kebenaran. Ya, fitrah bakatnya tumbuh jadi jadi peran-peran dalam sebuah jamaah gitu ya. Maka di Islam itu nanti ada panglima perang, ada ahli dakwah, itu tumbuh bakat-bakat mereka. Secara fitrah belajar mereka tumbuh jadi orang-orang yang sangat kurius ya untuk belajar sesuatu yang baru begitu. Ilmu nggak apa-apa, nggak banyak, tapi yang penting kan kurius. Kalau hari ini anak-anak kita banyak ilmu tapi nggak kurius, sepakat nggak? Dijejelin kepalanya, tapi kemudian tidak punya giroh untuk melakukan research ya, melakukan kajian begitu dan seterusnya. Ya kan kelemahan umat hari ini nggak melakukan research gitu. Gitu ya. Jadi memahami sejarah juga kadang-kadang sering memahami Islam sebagai materi gitu ya, bukan sebagai suatu gerakan rohani begitu ya, yang ini bisa menggulung dunia. Kebayang nggak? Hanya dalam waktu 5 tahun Rasulullah wafat, Yerusalem sudah jatuh ke tangan Muslim, gitu kan? Dan itu tanpa pertumpahan darah. Umar bin Khattab langsung dapat kunci Yerusalem itu, ya karena mereka melihat ya adabnya, akhlaknya. Ya dan beberapa tahun kemudian Persia digulung ya oleh Islam gitu ya. Itu kenapa? Padahal kalau secara militer kalah jauh kita gitu ya. Umat Islam waktu itu para sahabat kalah jauh. Tapi mereka punya giroh yang meluap-luap ya. Punya curiosity ya, rasa ingin tahu yang besar dan seterusnya. Nah ini oleh karena itu guru saya yang bilang dulu seorang pakar sosial ya di Barat tuh si Toynbee namanya, Arnold Toynbee mengatakan umat Islam ini raksasa tertidur ya, hati-hati jangan dibangunin gitu, kalau dibangunin nanti bahaya nih gitu ya. Nah sekarang ternyata raksasa ini sudah bangun gitu ya, sudah bangun tapi begitu bangun lupa siapa dirinya ya, maka
Guru saya tuh menyebutnya forgetful giant ya, raksasa yang terlupa siapa dirinya, lupa jati dirinya, bahwa dia pernah besar gitu ya, bahwa dia pernah hebat gitu ya. Nah ini dua dari pendapat dua orang ya yang menyebabkan hari ini barangkali kita nggak berkembang. Karena nggak punya pride itulah kemudian kita jadi minder gitu ya, cara pandang kita salah tentang sejarah, tentang ilmu begitu ya. Ilmu dalam benak kita ya ilmu-ilmu sains, teknologi, padahal ilmu itu ya wahyu yang paling utama begitu kan, sumber-sumber kebenaran itu. Nah, sekarang bicara wahyu juga bicara tentang bagaimana kita melafazkan Al-Qur'an, tapi esensinya tidak kita gali untuk kita terapkan dalam kehidupan begitu ya. Gitu. Saya mengembangkan misalnya konsep pendidikan berbasis fitrah. Fitrah itu kan luar biasa tuh. Itu ulama dulu sudah banyak menulis tersebar di mana-mana, tapi harus distrukturkan yang menjadi sebuah panduan yang mudah digunakan. Gitu. Cuman sayangnya kalau dengar kata fitrah yang kita ingat apa? Zakat fitrah, gitu ya. Hari ini bayar zakat fitrah. Yang kedua, Idul Fitri. Kalau fitrah itu dahsyat gitu ya. Tapi anehnya kok sekolah-sekolah Islam nggak ada yang pakai konsep fitrah itu. Ya kenapa? Karena kita cuma membaca tapi tidak menggali makna. Kita tidak coba melihat ke sejarah, kita coba tidak menelusuri bagaimana ulama dahulu itu sudah melakukan banyak kajian-kajian tentang ini ya, dan kita nggak menerapkannya. Gitu. Kita lebih cenderung asik dengan model-model Barat gitu ya, yang kita anggap modern dan hebat itu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemuda. Jadi ini masalah umat yang harus kita tuntaskan. Kenapa 15 sampai 20? Karena memang ini titik penting ya bagi kehidupan seseorang gitu ya sebelum nanti ke jenjang pernikahan dan seterusnya. Oke, yang tadi kata-kata tadi ya, tidak ada peradaban yang bisa sejahtera atau bahkan ada setelah kehilangan kebanggaan ini dan hubungannya dengan masa lalu. Jadi ini ucapan seorang pakar Dr. Muhammad Asad ya yang tadi mengatakan umat Islam itu kehilangan pride ya, kehilangan koneksi dengan sejarahnya. Nah, ini akibatnya apa? Nah, ini yang terjadi gitu ya. Kita sistem pendidikan kita ngekor Barat habis, gitu ya. Walaupun namanya sekolah Islam, ya Islam cuma jadi tempelan gitu ya. Isinya sekolah modern, cuma Islam jadi casing. Itu yang terjadi kan, mohon maaf ya. Itu kita harus jujur mengatakan itu, gitu ya. Islam hanya jadi koneksi. Islamization knowledge nggak pernah terjadi sampai hari ini kan. Yang memadukan antara sains dan Islam itu dalam sebuah kurikulum itu nggak pernah terjadi. Yang terjadi apa? Akumulasi kurikulum agama sama kurikulum akademis. Akibatnya apa? Jadi hektik anak-anak kita ya, otaknya mau pecah begitu karena kurikulumnya berat gitu. Begitu selesai ya mungkin mereka kepalanya terisi ilmu yang banyak ya, tapi kemudian tidak punya giroh ya, tidak punya tadi ya peran peradaban. Nah berikutnya confusing in knowledge ya, bingung masalah ilmu nih, tadi ya. Banyak anak-anak muda sekarang kalau saya tanya apa sih makna bahagia? Bahagia ya senang-senang gitu tuh. Jadi makna bahagia aja tidak tahu. Padahal belajar agama ya sekian tahun di pondok, makna bahagia itu mereka referensinya barat. Padahal makna bahagia itu penting, sepakat nggak? Salah paham tentang bahagia, salah paham tentang menjalani mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau bahagia cuma kesenangan, akhirnya apa? Cita-citanya mencapai kesenangan kan, kaya, melimpah gitu ya. Dapat istri wah, tinggal di perusahaan kerja di perusahaan basah gitu ya, tinggal di perumahan mewah, dapat istri wah, gitu bisa sedekah. Itu pikiran-pikiran barat ya. Islam nggak begitu ya. Hidup itu tentang perjuangan, ya, tentang bagaimana menegakkan agama Allah, tentang bagaimana memiliki peran peradaban dalam peradaban ini begitu. Terus inferior gitu ya. Ini kan ciri inferior ini ngekor ya, taklid. The loss of adab. Nah, ini kehilangan adab gitu ya. Jadi adab ini banyak hilang. Kenapa? Karena tadi confusing in knowledge, karena kebingungan masalah ilmu ini ucapan Profesor Dr. Nakib Alatas. Krisis leader. Hari ini kita rasakan betul ya. Susah cari pemimpin itu. Habis pemimpin-pemimpin itu kesedot ke sistem yang nggak jelas. Ekonomi sistem ya, ini juga termasuk ya kajian-kajian tentang ekonomi Islam juga ini masih banyak merujuk ke Barat ya, mikro dan makro itu masih terjadi gap. Belum lagi masalah ini nih mental colonization ya, mental terjajah ini yang masih melanda sampai hari ini. Lalu Islamophobia ya, takut sama Islam. Ini memang kerja kampanye Barat ya, membuat kita jadi malu tampil ya, atau rendah diri dan seterusnya. Tapi ini nggak usah cemas masalah ini ya. Ini kan memang yang namanya peradaban itu terjadi pergulatan ya. Kita fokus saja dengan para pemuda kita, begitu kan. Nah teman-teman sekalian, Barat sendiri kelihatannya hebat ya, tapi nggak hebat amat gitu ya. Mereka hebat secara materi memang, tapi dalamnya kosong nih. Ini ada 12 pertanyaan yang orang-orang Barat nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab mereka. Tapi kita juga nggak bisa jawab barangkali ya, karena kita nggak menggali dari kitabullah secara mendalam gitu ya.
Nah ini berarti masih belum terjawab nih, what kind of God ya, if any actual exist gitu. Jadi Tuhan tuh kayak apa sih gitu, kalau ada ya yang actual exist-nya kayak apa sih gitu ya, keberadaan aktualnya seperti apa, itu nggak bisa jawab dia. Karena informasi tentang Tuhan ya akal gitu kan. Sebagian mereka bilang Tuhan itu budaya, ya sebagian mereka mengatakan Tuhan itu mitos gitu ya. Sebagian mereka mengatakan Tuhan itu tergantung mereka mau berpikir ada apa tidak gitu kan, dan seterusnya. Jadi mereka masih bingung. Nah, terus kemudian mereka juga means is there anything beyond the cosmos ya. Mereka juga masalah keberadaan eksistensi dunia semesta ini mereka masih masih bingung gitu ya, masih nggak tahu ini kejadian ini kebetulan apa yang bikin. Masalah ilmu juga gitu. Mereka nggak tahu ilmu apa yang mereka harus kuasai gitu ya. Mereka ya belajar aja. Bahkan mereka tuh ilmu dianggap relatif kebenarannya. Ya. Bahkan mereka menyangka bahwa dengan akal dan ilmu bisa mengenal Tuhan. Sepakat nggak? Kayak Stephen Hawking itu ingin mengenal Tuhan dengan akalnya, dengan ilmu dia. Akhirnya kan frustasi. Nggak bisa mencapai itu. Karena Allah dalam Islam itu ya, Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kan. Gitu ya. Allah sendiri yang mengenalkan dirinya di Al-Quran. Gitu ya. Kul katakanlah wallahu ahad. Allah sendiri mengenalkan gitu ya. Banyak ayat Al-Qur'an yang Allah mengenalkan dirinya. Jadi akal kita nggak bisa mencapai itu ya. Terus knowledge juga nih ya. Terus origin ya. Terus saya itu datang dari mana sih gitu ya. Nah, dan akhirnya jadi kacau kan, ada yang bilang manusia lahir seperti kertas kosong, John Locke. Ada menolak Tuhan, menolak jiwa, John Locke. Maka lahirlah behaviorism gitu kan. Behaviorism ini kan karena nolak jiwa. Menolak jiwa maka manusia itu kalau mau berubah ya harus dikasih external motivation ya, extrinsic motivation ya. Itu kan paham behaviorism, reward, punishment, stimulus, itu kan dari luar semua tuh dan kita pakai itu. Gitu ya, kita pakai padahal itu bukan dari Islam. Checklist gitu ya, maaf ya, itu bukan dari Islam itu. Begitu ya. Mungkin kalau buat orang-orang yang sudah profesional, checklist itu perlu buat kinerja. Tapi untuk pendidikan itu salah tools ya. Apalagi keimanan. Keimanan itu bukan dibangun dengan checklist ya, tapi dengan giro, dengan mahabbah, dengan tauiyah. Gitu. Yang di checklist orang tuanya bukan anaknya, gitu kan. Nah ini banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh dunia barat gitu ya. Walaupun kita kelihatan mereka hebat, mewah ya, gedung pencakar langit. Identitas juga siapa diri mereka nggak bisa kenal dirinya, siapa diri mereka gitu. Location kenapa saya sebenarnya di semesta ini posisi saya itu apa sih gitu ya, terus morality, ya, bagaimana saya harus hidup, value ya, predicament gitu ya, humanity, fundamental, ini nggak bisa jelaskan oleh mereka gitu ya. Maka ini yang harus nanti kita berikan kepada para pemuda kita ya, what view istilahnya, bagaimana cara pandang yang benar tentang kehidupan gitu ya. Ini penting bagi pemuda. Ada seorang ibu ngeluh, anak saya kuliah start umur 20 tahun, yang dipikirin kuliah aja, kompetisi, skripsi apa, bahan kuliah itu yang dipikirin. Ya sementara ibadahnya semuanya kacau katanya gitu ya. Kenapa dia berpikir dunia itu ya kompetisi dalam perkuliahan. Kalau itu bisa tercapai bahagia hidupnya gitu kan. Itu kan berantakan tuh kok cara berpikir gitu ya. Termasuk menteri-menteri pendidikan kita kalau dulu sangat formal, sekarang sangat liberal gitu ya. Tapi ujungnya sama ya jadi kuli gitu kan. Bukan peran peradaban. Ya buat apa juga gitu ya. Nanti udah kaya dijual perusahaannya ke asing lagi begitu ya. Nah ini passpiration juga nggak bisa masa lalu, masa depannya nggak punya juga tentang histori, gitu. Sejarah misalnya. Apa sih hukum tetap dalam sejarah yang nggak boleh berubah? Apa sih hukum yang boleh berubah dalam sejarah? Have no idea. Ini nggak terjawab di masyarakat barat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pemuda, gitu ya, kita harus kembali kepada Islam ya, kembali kepada merawat ruhiyah kita. Saya membuat framework ya untuk memudahkan kita. Ini bisa untuk menghadapi krisis zaman, ya, untuk mendidik para pemuda, untuk mendidik orang dewasa sekaligus ya. Saya menyebutnya fitrah based life. Kehidupan berbasis fitrah itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah muahadah, ini saya ambil dari Tazkiyatun Nafs ya. Muahadah ini tadi ya, mengenang kembali janji-janji kita kepada Allah. Termasuk kita itu dari mana, apa asal mula kita, apa origin of us gitu ya, apa asal mula kejadian kita. Apa sih esensi kehidupan itu? Nah ini penting nih ya, apa sih purpose of life? Apa sih the mission of life? Yang kedua, merokobah. Merokobah ini mulai mendekat kepada Allah. Yang meminta kepada Allah ya untuk menemukan takdir peran peradaban kita yang hari ini kita mau bahas ya, finding your mission of life gitu ya, temukan takdir peran peradaban kita. Orang-orang yang nggak punya peran peradaban galau hidup dalam zaman ini, sepakat nggak? Dia seperti busa ya, kalau busa gitu ya. Busa tahu ya, busa itu kan nggak punya peran dia, layang-layang di ombak ambing sana kemari begitu.
Jadi nggak ada perannya begitu ya. Yang berikutnya adalah merancang hidup bahagia. Ini juga nggak banyak dilakukan. Saya banyak di pondok ya, di sekolah Islam, anak-anak itu lulus ya lulus saja. Tidak dibantu mereka untuk merancang hidupnya, merancang hayatun thayyibah. Ya, padahal hayatun thayyibah ini urgent dalam Islam itu. Kata thayyib, thayyibah, thayyibin, thayyibat itu bertebaran di Al-Quran. Saya mendengar kajian dari almarhum Dr. Ahzami ya. Saya juga punya koleksi bukunya dan hayatun thayyibah itu satu yang urgent ya, the good life itu. Jadi anak-anak kita pertama world view-nya berantakan, yang kedua tidak diantarkan kepada peran peradaban, yang ketiga tidak dibantu merancang good life-nya gitu ya. Yang keempat, nah akhirnya mereka tidak punya keinginan untuk mujahadah gitu ya. Kalaupun hijrah, hijrahnya bingung gitu ya. Hijrahnya karena orientasi materi bisa jadi atau karena giroh gitu. Jadi hijrah ya jadi aktivis Islam tapi have no idea apa yang mau dilakukan ya. Nggak ada mahjarnya, nggak ada tempat hijrahnya. Yang terakhir adalah taufiqullah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pemuda, insya Allah saya berkomitmen ya, kami berkomitmen untuk membimbing para pemuda juga serius ya untuk menjalani tahap-tahap ini gitu ya. Dari muahadah, bagaimana cara pandang yang benar tentang kehidupan, ya bagaimana kunci dalam kehidupan tentang bahagia, tentang cinta, termasuk cinta ya nih para pemuda, ya kalau sering patah hati jangan-jangan salah memaknakan cinta tuh ya, begitu. Orang tua juga sama, kalau memahami bahagia dengan kesenangan ya, ketika ternyata harta sudah tercapai semua atau tidak pernah tercapai lalu hampa, itu berarti salah definisi tentang bahagia. Ini penting di fase muahadah. Yang kedua muraqabah, menemukan peran peradaban. Apa sih yang mau kita perjuangkan sampai akhir gitu ya. Apa hidup cuma tentang cari makan gitu ya. Kata Hamka kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, bikin sarang, punya anak, kasih makan anak, seneng-seneng, apa bedanya sama babi gitu ya. Maaf ya. Babi juga cari makan kok, monyet juga seneng-seneng kok. Gitu ya. Hidup bukan tentang itu kan. Karena kita tahu semua kita menjadi khalifatullah fil ard. Kita baca ayatnya, baca dalilnya, tapi have no idea. Sepat nggak? Have no idea. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan menjadi khalifatullah fil ard? Ya soleh saja, syukuri saja begitu ya. Yang dimaksud kita nggak paham itu ya, karena khalifatullah itu nanti adalah peran peradaban. Nanti kita akan bahas ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, dua hal yang saya akan bahas pada siang ini. Pertama muahadah, yang kedua muraqabah, gitu ya. Yang ketiga lainnya nanti dalam ini masih materi pengantar ya. Yang tiga lainnya nanti dalam kuliah-kuliah berikutnya, insya Allah. Pertama muahadah ya, consider and remember your purpose of life ya, your origin of life termasuk ya, asal mula kejadian, maksud penciptaan itu coba kita renungkan kembali. Bapak Ibu sekalian, di alam ruh ya kita semua pernah berkumpul ya. Ini namanya para ulama nyebutnya the day of alastu atau yaumil mitsaq, hari perjanjian. Ini jarang dibahas ya. Kita mungkin sering baca ayatnya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan kita semua. Ini sebenarnya cerita besarnya dimulai dari sini. Ya, kenapa kita ada di dunia, lalu menikah, punya anak, lalu mendapat masalah segala macam gitu ya, turun dan naik, bahagia dan senang, menderita dan sedih, awalnya dari sini gitu ya. Kita diciptakan Allah dalam bentuk ruh awalnya kan, ruh gitu. Di alam ruh itu kemudian Allah kumpulkan kita. Gitu ya. Wa id akhadha rabbuka ingatlah ketika Allah mengumpulkan Bani Adam ya dari keturunannya min zuhurihim min zuriyatihim dari tulang sulbinya dari keturunannya wasyadahum anfusihim ya untuk melakukan sebuah persaksian wasyadahum anfusihim minta persaksian pada jiwa-jiwa mereka. Alastu birabikum, ya, bukankah aku Rabbmu? Bapak Ibu sekalian, kita waktu itu belum wujud, ya, masih dalam ruh, belum pernah belajar bicara, belum pernah mendapat ilmu, belum pernah apapun, belum bahkan ya masih berupa ruh, kita belum menyadari itu. Kita dikumpulkan hanya untuk dihadirkan hanya untuk sebuah peristiwa yaitu kesaksian. Ya, alastu birabikum, bukankah kini Rabbmu? Lalu kita semua amazing, kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Bapak Ibu sekalian, ternyata para ulama, saya singkat aja nih, kajiannya cukup panjang gitu ya. Ternyata para ulama menyimpulkan bahwa pada saat itu ya Allah itu mengenalkan dirinya. Jadi yang diinstal pertama kali adalah Allah, keberadaan Allah. Wujud eksistensi Allah itu dikenalkan kepada kita. Jadi dalam Islam itu ya clear terjawab bahwa Allah itu bukan mitos, Allah itu bukan cerita. Ya, kalau di barat itu kan zaman dulu katanya orang tidak bisa menjelaskan ya kenapa alam itu ada gempa bumi, ada apa, akhirnya mereka mengarang Tuhan gitu. Atau seperti orang Jawa, dia nggak bisa menjelaskan kenapa laut selatan lebih besar ombaknya daripada laut utara, akhirnya mereka menciptakan
mitos Nyi Roro Kidul misalnya begitu ya, itu kan mitos begitu ya, karena tidak bisa menjelaskan. Akhirnya orang barat dengan rasionalnya mengatakan, "Oh kalau gitu Tuhan itu diciptakan," gitu ya. Hasil mitos, hasil gitu dan seterusnya. Enggak, Islam Tuhan itu mengenalkan dirinya langsung gitu ya. "Alastu birabbikum," bukankah ya Rabbmu? Lalu kita semua menjawab, "Qalu bala," syahidnya. Nah ini para ulama mengatakan yang kedua, Allah menginstal fitrah dalam diri kita gitu ya. Fitrah ini adalah kesiapan kita untuk menerima seruan, ya menerima kebenaran, ya menerima din. Gitu. Yang ketiga adalah Allah beri install kita kemampuan mengikat makna, ya, termasuk language, akal itu diinstal. Ya, kebayang nggak kita belum bisa apa-apa tiba-tiba bisa menjawab qalu bala syahidna, gitu ya. Ya, itu semata-mata karena Allah ingin kita diinstal kemampuan ilmu. Makanya nanti begitu Adam turun ke bumi gitu ya, maka Adam dengan mudah diajarkan kan. Wa alama adama asma'akulaha dan kami ajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Nah, jadi tiga hal ini ya, Allah, fitrah, ilmu gitu ya, atau kitabullah kalau hari ini gitu ya. Tiga hal inilah yang Allah sudah install dalam kehidupan kita agar menjadi landasan kita dalam nanti menjalani kehidupan. Ya, kita butuh Allah sang pencipta ya yang menguasai segala semesta ini. Yang kedua, kita butuh kadar-kadar dalam diri kita ya yang nanti membimbing jalan kita dari dalam. Yang ketiga adalah panduan berupa kitabullah yang akan memandu perjalanan. Sepakat ya? Ini tiga elemen penting kalau hidup mau stabil. Maka para pemuda nanti penting untuk mengenal Tuhannya dengan baik. Ini masalah akidah, tauhid. Yang kedua untuk mengenal fitrah dalam dirinya agar dia tidak lebay dan tidak lalai gitu ya. Yang ketiga adalah makna-makna kunci dalam kitabullah. Tadi tentang makna bahagia, makna akhirat, makna ilmu, makna pendidikan, makna cinta gitu ya. Agar anak-anak pemuda kita tidak tersimpangkan. Agar para pemuda sekalian tidak salah dalam melihat kehidupan gitu ya. Jatuh cinta sampai stres gitu ya. Itu karena salah jatuh cinta tuh. Mana ada film dari Thailand itu, film tentang LGBT, tentang lesbi gitu ya. Perempuan patah hati akhirnya punya, saya lihat trailernya gitu. Tapi kata-katanya tuh love is about people, not about gender katanya. Cinta tentang manusia, bukan tentang gender katanya. Itu jadi orang boleh boleh cinta dengan sejenis gitu. Itu karena apa? Salah memahami cinta. Cinta bagi dia apa? Hubungan kelamin begitu ya, hubungan seks gitu. Gitu. Akhirnya dia punya love is not about people, love is not about gender. Love is about people, is not about gender. Jadi karena salah memahami definisi cinta akhirnya jadi film ya itu merusak cara orang berpikir tentang kehidupan kan. Maka hati-hati nih. Karena definisi menentukan aksi, sepakat ya, makna menentukan cara kita bertindak di ruang sosial dan seterusnya. Nanti ujungnya apa? Menentukan nasib kita pada akhirnya kan. Gitu ya. Nah, tiga hal ini yang nanti penting. Makanya ketika para ulama mengatakan fitrah itu adalah kesiapan menerima din. Karena ini dua-duanya cahaya yang diinstal pada saat yang bersamaan. Gitu ya. Jadi kajian-kajian fitrah nanti arahnya ke sana. Kenapa nih fitrah based life? Karena nanti berangkat dari apa yang dalam diri kita nih fitrah. Yang kedua nanti Allah sebagai yang memandu, itu bicara tauhid akidah. Yang ketiga adalah kitabullah, gitu ya, yang memandu juga ya dari bentuk petunjuk dalam bentuk petunjuk. Gitu. Begitu para pemuda sekalian, ini kajiannya bisa panjang nanti, tapi yang jelas kita punya panduan ya bahwa tadi Allah, fitrah dan kitabullah. Ya, ini kunci pertama nih dalam menjalani kehidupan. Sadari ketiganya. Nanti kurikulum-kurikulum pemuda seputar ini, gitu ya. Saya diskusi dengan Dr. Adin Husaini, memang para pemuda ini harus dimulai dijelaskan tentang pemikiran, ya, konsep-konsep world view dalam Islam itu harus terikat kuat dalam jiwanya. Akidah itu satu hal ya. Akidah itu kan tentang bagaimana anak-anak menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim. It's okay, gitu ya. Itu penting ya tadi ya unsur Allah. Tapi unsur kitabullah yaitu wahyu itu nanti wujudnya world view ya bagaimana cara pandang yang benar tentang kehidupan. Gitu itu juga penting. Yang ketiga fitrah ya, bagaimana fitrah itu dalam diri itu bisa dikembangkan. Gitu. Ini juga unsur stabilitas yang perlu dikembangkan. Maka nanti ada istilah dynamic stabilism. Ada yang stabil dalam hidup, ada yang dinamis. Nah, yang stabil itu tiga tadi. Allah ini nggak akan berubah sampai kapanpun. Kitabullah nggak akan berubah sampai kapanpun. Fitrah kita nggak akan berubah sampai kapanpun. La tabdila li khalqillah. Maka Allah mengatakan di surat Ar-Rum ayat 30, fitratullah. Tetaplah pada fitrah Allah. Fatarana sa'alaiha. Yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tiada perubahan atas fitrah Allah. Jadi jangan pesimis kalau hari ini banyak fitrah kita nggak tumbuh misalnya jadi peragu, lambat mengambil keputusan, bakat belum berkembang,
apa ya, ego cedera gitu ya, terus giroh, ibadah masih disuruh-suruh dan seterusnya, ini, bisa masih masih ada peluang besar gitu ya, dan selalu ada peluang besar selama kita hidup untuk ditumbuhkan gitu ya, jangan khawatir. Karena fitrah itu la tabdila li khalqillah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya saya gambarkan seperti ini ya. Jadi dalam kehidupan itu ada yang stabil, ada yang dinamis, gitu ya. Apapun gitu ya, itu memerlukan dua hal ini. Dan yang stabil itu sudah clear ya, Islam sudah. Dan yang dinamis itu nanti bicara tentang waktu, tempat, pendidikan. Kalau di Barat tuh semuanya dinamis kalau dia. Tuhan tuh dinamis bagi dia. Ya, Tuhan tuh bisa berubah. Diri juga bisa berubah katanya, gitu ya. Kitabullah juga ilmu bisa berubah. Kalau di Barat semuanya berubah. Maka dia mengatakan semuanya berubah kecuali perubahan, gitu ya. Karena mereka berpikir perubahan itu sesuatu yang mutlak. Itu karena berpikir apa? Bahwa hidup ini semuanya hasil rekayasa gitu ya. Mereka nggak beriman pada Tuhan gitu ya, dan tidak punya panduan dan tidak yakin jiwanya itu ada. Maka Barat tuh walaupun kelihatan hebat, canggih, mereka gelisah sebenarnya karena kosong, kosong gitu ya. Nah, unsur dinamika apa? Dinamika tentunya ada unsur tempat, waktu, ya, pendidikan, perubahan sosial itu dinamika. Islam mengakui itu. Tapi perubahan dalam Islam itu minal fitrah ila darul harariyah, ya. Seperti pohon ya. Pohon itu berubah nggak? Berubah dari benih, lalu kemudian jadi pohon, jadi besar, berubah. Tapi berubah menuju sebuah titik yang Allah sudah tentukan, yaitu apa? Ya pohon itu dengan buahnya, gitu kan? Nggak mungkin pohon tomat dengan benih tomat gitu ya, kemudian kembang jadi pohon durian, nggak mungkin kan? Karena puncak dari tumbuhnya sudah ada dalam benihnya gitu. Sepakat ya? Jadi perubahan itu nanti menuju kepada fitrah itu juga gitu. Sepakat ya? Nah itu kalau orang beriman pasti melihat semua yang ada di alam semesta ini sebagai ayat-ayat Tuhan ya, sebagai pelajaran. Berubah itu ada, tapi berubah menuju kepada kesejatian. Berkembang kepada kesejatian, bukan berkembang liar gitu ya, berkembang semaunya. Maka harus ada titik tumbuh yaitu fitrah. Dan harus ada panduan yang disebut kitabullah. Gitu ya. Maka nanti dalam fitrah itulah ada kadar-kadar di mana manusia akan tumbuh menjadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu peran peradaban ya. Jadi khalifatullah fil ard itu kan. Kita cuma punya satu misi itu kok, menjadi khalifatullah fil ard. Maka semua kadar-kadar jadi khalifah itu ada dalam fitrah kita. Maka teman-teman sekalian gitu ya, nanti di angka kedua kita coba menggali peran peradaban kita secara umum gitu ya. Ini sekedar lewat. Nah ini definisi bahagia nih ya dari seorang profesor. Ini bahasanya agak filosofis nih, tapi saya coba bawa dengan lebih lebih cair gitu ya. Katanya gini, bahagia hakiki atau abadi dalam hidup itu mengacu bukan pada fisik dalam manusia. Ya, jadi bukan kenikmatan fisik. Tidak juga pada jiwa binatang, syahwat gitu ya, atau tubuh manusia. Ya, bukan kepikiran juga bukan. Kalau orang pikiran terpuaskan, bukan juga. Atau perasaan mengalami kondisi yang terminal ya, sudah nyaman gitu, bukan itu ya. Itu bukan juga kesenangan atau bukan juga hiburan. Jadi bahagia bukan kesenangan juga, bukan hiburan juga, bukan kepuasan pikiran, perasaan juga ya. Tapi katanya bahagia itu adalah ada hubungannya atau memiliki kaitannya dengan kepastian. Jadi orang itu bahagia kalau memiliki kepastian. Kepastian dengan apa? Kepastian dengan kebenaran tertinggi. Ya, ini unsur apa? Stabilitas tadi. Keyakinan kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah sudah install fitur dalam diri kita. Keyakinan bahwa kitabullah itu adalah kebenaran mutlak gitu. Itu kan? Itu kepastian, sepakat nggak? Nah di barat kan nggak punya tiga-tiganya. Sama Tuhan dia nggak yakin gitu ya. Sama kitabullah dia nggak punya. Ya. Kitab yang ada juga versioning itu. Berubah-berubah terus gitu ya. Ilmu yang ada juga berubah terus. Fitrah, dia nggak yakin ada fitrah dalam dirinya. Ya, dia berpikir manusia itu seperti hewan. Atau manusia itu kertas kosong gitu ya. Atau manusia itu ada lagi yang pendapat manusia itu Tuhan ya, anak dewa misalnya. Itu lebih kacau lagi begitu. Jadi Eee, tidak ada kepastian tentang 3 unsur stabilitas ini ya. Terus kemudian selain itu ya jadi, bahagia itu adalah kepastian kepada kebenaran yang paling tinggi gitu ya. Tadi ya Allah, fitrah, kitabullah. Yang kedua ada tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Ya, jadi orang beriman pada Allah, meyakini fitrah, kemudian kitabullah, ini ada tindakan untuk memenuhi keyakinan itu, gitu ya. Kalau nggak ada tindakan berarti nanti fitrah nggak berkembang gitu ya. Terus kemudian kitabullah nggak jadi amal gitu ya. Dan Allah cuma jadi pajangan begitu ya. Maka harus ada tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Maka Islam memberikan tugas ya, tindakan berupa apa? Menjadi khalifatullah fil ard gitu ya, agar semua stabilitas yang Allah berikan itu menjadi dinamis gitu ya. Nah ini kemudian Allah berikan tuh ujian, kesenangan dalam hidup kan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita tumbuh berkembang kayak pohon lah ya, ada angin, ada hujan gitu kan. Untuk tumbuhnya itu kan.
dia perlu itu, ya, perlu itu. Makin makin apa, makin bagus ya, alamnya makin cocok dengan dia, makin bagus pohonnya, begitu kan. Nah, makin bagus tumbuhnya. Maka kepastian itu katanya adalah kesadaran alami terhadap apa yang permanen dalam diri manusia, fitrahnya, ya Tuhannya, itu dan dirasakan oleh spiritual, oleh jiwa, yaitu kolbu, gitu ya. Jadi ini definisi bahagia. Jadi kalau hari ini kita nggak bahagia, jangan-jangan kita cuma mengartikan bahagia sebagai kesenangan, satu ya. Atau jangan-jangan kita nggak pernah menemukan keyakinan pada kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan. Kita nggak yakin kalau Allah itu intervensi. Kita nggak yakin kalau itu huwal hayyul qayyum. Kita nggak yakin kalau kitabullah itu bisa jadi panduan dalam hidup. Ada nggak sih jawaban-jawaban dalam kehidupan dalam kitabullah? Kita nggak yakin gitu ya. Atau yang ketiga kita nggak yakin bahwa kita tuh sudah punya potensi gitu loh. Termasuk saya lihat ayah bunda yang nggak yakin didik anaknya karena nggak yakin bahwa dia punya fitrah kayak bundaan. Sepakat nggak? Kalau tadi ya unsur stabilitas tiga apa? Allah, fitrah dalam diri, kitabullah gitu ya. Ketidakyakinan terhadap tiga hal ini goyang dalam hidup. Sepakat nggak? Dalam pernikahan, dalam organisasi, dalam perusahaan sama gitu ya. Ini tiga hal ini yang nggak yakin udah kacau itu, gitu ya. Atau tiga hal ini nggak punya tapi terlalu dinamis gitu ya, terlalu dinamis sama juga kacau juga. Gitu. Maka kata Rasulullah, ini contoh hadis sederhana dari Rasulullah tentang stabilitas sama dinamika. Kata Rasulullah, bahagia itu 4. Ya, bahagia itu 4. Istri yang soleh, tetangga yang baik, mobil yang cepat, rumah yang lapang. Ya, saya ulangi lagi ya. Bahagia itu 4 kata Rasulullah. Ini contoh ya, contoh tentang kepastian tadi. Kepastian dan tindakan untuk memenuhi kepastian. Bahagia itu 4. Yang pertama apa? Istri yang solehah gitu. Yang kedua adalah tetangga yang baik. Ketiga mobil yang cepat. Keempat rumah yang lapang. Perhatikan baik-baik. Dua pertama ini apa? Stabilitas kan. Istri soleh atau pasangan soleh itu unsur stabil itu. Tetangga yang baik juga unsur stabil kan. Kalau ini sampai nggak ada, goyang semua. Sepakat nggak? Goyang semua. Nah, tapi kendaraan yang cepat dan rumah yang lapang ini unsur dinamika, gitu ya. Ini tergantung kebutuhan. Sama-sama penting nggak? Sama-sama penting. Tapi yang dinamika ini harus berangkat dari kebutuhan yang dua ini. Gitu ya, misalnya istri yang soleh, tangga yang baik, ini seberapa butuh sih kendaraan yang cepat, seberapa butuh sih rumah yang luas gitu ya. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi bisa jadi ini jadi berkurang nih unsur stabilitasnya gitu ya. Seberapa setia istri, tapi kalau kemana-mana susah, ya bisa jadi kadang ada kendaraan ya, bisa jadi berkurang tuh stabilitasnya gitu ya. Tetangganya baik, tapi rumah kita nggak pernah cukup buat mereka kalau silaturahmi gitu ya, jadi masalah gitu kan. Tapi sebaliknya, rumah yang lapang, kendaraan yang cepat, kalau tetangga yang baik nggak ada, istri yang soleh nggak ada, buat apa juga, hampa nih, gitu kan. Nah, dinamika ini, materi ini hampa dia kalau tidak ada unsur stabilitas. Sepakat ya? Dan perhatikan, stabilitas ini selalu yang tidak nampak. Yang dinamika ini wujud nanti. Nah, maka yang wujud nampak ini harus berangkat dari yang tidak nampak. Sepakat ya? Nah, jadi ini konsep filosofisnya begitu. Nah, terus yang kedua, ini menjadi inti materi hari ini yaitu menemukan takdir peran peradaban. Ya, para pemuda, para ayah bunda gitu ya, yang hari ini keluarga muda juga belum punya peran peradaban, saran saya penting nih ya untuk menemukan takdir peran peradaban. Ini kata-kata Hamka ya. Kata Hamka, hari ini banyak dokter, guru, hakim, ini Hamka tahun 50 ya bukunya. Ini cetakan ke-10 tahun 82. Sudah tahun 50 Hamka sudah bicara. Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu gudang, diplomanya segulung besar, tiba di masyarakat menjadi mati. Sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya untuk mementingkan dirinya. Diplomanya atau ijazahnya hanya untuk mencari ke harta. Hatinya sudah seperti batu. Banyak orang begitu hari ini. Banyak kan? Setelah lulus, kerja gitu ya, cari uang. Ya gitu kan, akhirnya tenggelam. Islam tidak melarang orang untuk kaya, ya berkuasa, tenar nggak dilarang. Tapi jangan jadi tujuan. Percaya sama saya. Ya, saya sudah pernah jadi pemuda, sudah pernah ngalamin gitu ya. Ketika itu tercapai, hampa juga. Ya gitu. Harta, kekuasaan semua adalah efek daripada manfaat. Manfaat kontribusi kita bagi umat. Makin besar kontribusinya, makin datang tuh ya keberkahan-keberkahan. Lalu gimana caranya membuat kontribusi manfaat yang besar? Temukan peran peradaban kita. Makin kita punya peran dalam peradaban gitu ya, makin kita banyak kontribusinya. Makin kita banyak kontribusinya, makin banyak nanti Allah curahkan yang di bumi dan yang di langit. Sepakat ya? Maka banyak yang ngasih nasihat tuh, wahai pemuda gitu ya, jangan kau cari uang. Gitu. Jadi Gai Kawasaki, bukan Gai Kawasaki, seorang co-founder Apple mengatakan, jangan cari uang, gitu, tapi cari makna. Kalau kamu cari uang, nanti uang hilang, makna hilang. Tapi kalau kamu cari makna, nanti makna datang, uang datang, gitu ya. Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, almarhum, ya bekas rektor IPB mengatakan, kalau kamu cari ketenaran,
nanti ketenaran dan kebenaran akan hilang. Tapi kalau kamu cari kebenaran, maka kebenaran dan ketenaran akan datang gitu. Jadi para pemuda yang pengen tenar, pengen kaya, don't worry gitu ya. Cari aja kebenaran, nanti itu semua akan datang. Tapi jangan jadi orientasi gitu ya. Kalau jadi orientasi Allah juga Maha tahu kan. Fokus aja memberikan manfaat. Fokus aja kontribusi gitu. Nanti yang baik itu akan yang kita harapkan dunia itu akan dicurahkan. Gitu ya. Itu kalau dalam istilah Quran disebut manusia yang bertakwa kan. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan berikan solusi. Berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, takwa itu orang yang punya peta jalan menuju Allah. Nah, peta jalan menuju Allah itu adalah peran peradaban. Ini dalam Islam kata-katanya tuh banyak gitu ya dan indah begitu. Nah, terus kemudian kata Hamka, kenapa begitu terjadi ya orang-orang yang hanya menjadikan ijazahnya, ilmunya hanya untuk cari uang, kesenangan dirinya. Kenapa? Karena tidak mempunyai cita-cita. Ini maksudnya peran peradaban nih, lain daripada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat, dia bergerak bukan karena dorongan jiwa, ya, imannya tuh tadi. Maka tadi fityatu amanu itu iman kan, jiwa dan akal. Kepandiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya gitu ya. Jadi makin banyak ilmu makin takut untuk membuat kontribusi di masyarakat, untuk membuat perubahan, bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup. Dan kata berani itu kuncinya apa? Iman kan. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabbnya, beriman ya, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalul malaikatahu ya, ala takhafu wala tazanu. Malaikat turun lalu kemudian membisikkan dalam jiwanya untuk tidak takut ya dan tidak sedih begitu. Jadi orang-orang beriman tuh punya keberanian, brave gitu ya. Jadi kalau pengen jadi orang pemberani, kuatkan iman, kuatkan giroh, kuatkan akidah gitu ya. Dan iman itu ukurannya apa? Punya peran peradaban. Gitu ya. Bagaimana kita memiliki peran peradaban dalam kehidupan. Apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir. Gitu. Nah itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para pemuda. Nah ini saya contohkan ya. Nah ini pemuda-pemuda hebat sepanjang sejarah. Kelihatan ya? Saya kutip dari abad-abad sejarah. Ini peradaban Islam dan pertanyaan besarnya hari ini tidak lahir kembali. Kita coba kita cek ya. Ini bukan Usama nih, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu inilah sosok pemuda di zaman Rasulullah yang ketika Rasulullah muda dia masih anak-anak, baru lahir. Ketika Rasulullah tua dia jadi pemuda gitu ya. Usama didirikan Nabi pada usia 15 tahun, ada yang bilang 14 tahun didirikan Nabi. Jadi panglima perang Tabuk pada umur ada yang bilang 16, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Jadi sudah jadi panglima katakanlah, jadi panglima umur 18 tahun. Gitu ya. Kebayang nggak? Anak 18 tahun jadi panglima, kebayang nggak? Ya, anak sekarang jadi 18 tahun ngapain? Boro-boro jadi panglima kan, nonton adiknya aja hilang gitu ya. Jadi panglima ambil 10.000 pasukan gitu ya. Nah karena sekarang Masya Allah begitu ya, suruh beli galon datangnya gas gitu ya, suruh beli gas datangnya galon. Bukan salah mereka, salah kita. Karena kita tidak tadi ya, tidak mengantarkan mereka menjadi pemuda yang memiliki peran peradaban. Yang kedua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sudah jadi mahasiswa pada umur 11 tahun. Usia 14 tahun kehabisan dosen gitu ya dan jadi mufti pada umur 16 tahun. Mufti tahu ahli fatwa. Kalau sekarang anggota MUI. Belasan tahun sudah punya peran peradaban. Berikutnya lagi Abu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, ini seorang pakar matematika, namanya diabadikan jadi mata kuliah algoritma. Saya mengajarkan mata kuliah algoritma, bukan logaritma ya, algoritma. Itu mata kuliah paling keriting di jurusan komputasi itu. Kalau mau belajar programming, orang belajar algoritma. Beliau sudah menjadi hafiz Quran pada umur 10 tahun dan pada umur 10 tahun juga menciptakan rumus ABC. Itu rumus ABC? Masih ingat? Ya, rumus yang kita lupakan tepat sehari setelah ujian nasional itu. Rumus ABC itu rumus menyelesaikan persamaan kuadrat ya, minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Itu rumus menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang lebih sistematis begitu. Al-Khwarizmi. Berikutnya lagi Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali sudah mulai merantau pada usia 19 tahun dan sudah mulai menulis gitu ya, sampai beliau wafat karyanya 40 karya masterpiece. Dan Muhammad Al-Ghazali inilah pemuda yang kemudian dicatat sejarah yang melahirkan Ayubi 50 tahun setelah beliau wafat begitu ya. Jadi beliau punya kontribusi, nanti kapan kita jelaskan bagaimana Imam Ghazali itu tidak terlibat di dalam perang salib tapi membereskan arsitektur umat di belakang. Dia membuat model kebangkitan. Kemudian 50 tahun kemudian lahirlah Salahuddin Ayyubi yang melakukan Yerusalem. Jadi Ayyubi itu bukan seseorang, ya dia adalah puncak dari orang-orang hebat yang lahir pada zaman itu, gitu ya. Itu kalau kita lacak itu bersanad semua ke Imam Ghazali, ke Abdul Qadir Jailani dan ke Nuruddin Zanki, begitu. Nah, Muhammad Al-Fatih juga gitu, pemuda. Muhammad Al-Fatih itu melakukan Konstantinopel pada umur berapa? 21 tahun. Dan mulai debut penyerangannya pada umur 16 tahun. Belasan tahun. Saya ambil dari Pulau Jawa, ini Santot Ali Pasha Pradua Dirja. Santot Ali Pasha ini sudah
jadi tangan kanan Diponegoro, ya ketika pecah perang Jawa meletus ya, dia sudah jadi tangan kanan Diponegoro dan jabatannya tinggi ya. Jadi Ali Pasha itu bukan namanya, namanya Sentot Pradana Negara. Ali Pasha itu Sentot Pradana Dirja. Ali Pasha atau Ali Basha itulah gelar militer tertinggi yang diambil Pangeran Diponegoro dari Angkatan Perang Turki Utsmani, pasukan Janisari. Jadi ada Ali Basa, ada Pasha, ada Turkio, Bugio, begitu dan seterusnya. Dan ketika pecah perang Jawa, perang yang paling bikin Belanda bangkrut itu 1825, Sentot ini usianya masih 17 tahun, dia kelahiran 1807. Luar biasa ya. Ya, sekarang 17 tahun baru tamat SMA, pelanga-pelongo kan, bingung mau ngapain. Abdullah Madudi juga ini seorang tokoh dakwah di Pakistan, umur 19 tahun sudah punya kantor berita, ya sudah bikin penerbitan. Hasan Albana, seorang tokoh pergerakan di Mesir, sudah mendirikan Ikhwanul Muslimin pada umur 21 tahun, ya saya baca bukunya dengan member 20.000 orang. Kebayang nggak Bapak Ibu? Anak 21 tahun bikin ormas membernya 20.000 orang. Itu ormas beneran tuh. Member beneran ya, bukan follower di Instagram atau di subscriber di YouTube. Real real follower. Dan kemudian tapi memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun gitu ya, luar biasa nih Hasan Albana. Yang tadi ini Pak Muhammad Nasir yang saya ceritakan sudah tampil dalam organisasi politik gitu ya, pada sejak usia belasan tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini generasi Islam dari zaman ke zaman, maka Islam itu cemerlang, gemilang generasinya. Walaupun turun naik ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, tapi selalu lahir pemuda-pemuda keren. Pertanyaan besarnya hari ini nggak lahir kembali Bapak Ibu, sepakat nggak? Sistem persekolahan, sistem pendidikan kita membuat anak-anak kita jadi bocah yang panjang. Ya, kalau dalam istilahnya disebut infantilization, pembocahan yang panjang. Anak SMA itu pembocahan gitu ya. Maka saatnya bukan anak-anak lagi, harusnya disebut pemuda SMA atau Pak SMA, bukan lagi anak SMA. Tapi tetap aja kita mandang mereka anak-anak kan gitu ya. Terus mana anak kuliahan, gitu. Kuliahan apalagi masih disebut anak kuliahan. Mereka sudah pemuda gitu ya, sudah orang yang punya kontribusi bagi peradaban seharusnya begitu. Nah ini kan karena sistem ya, sistem itu dibuat karena memang tidak merujuk pada kitabullah gitu ya. Dan kita umat Islam mengekor gitu. Makanya kita berhenti menyalah-nyalahkan memang ya. Saya tidak ingin kita menyalahkan terus, tapi mari kita bikin kurikulum kita sendiri buat para pemuda kita. Sepakat nggak? Mari kita siapkan para pemuda kita, silakan kuliah, silakan terserah, tapi kita punya kurikulum sendiri. Ya, bagaimana membimbing anak-anak pemuda kita itu agar memiliki peran peradaban pada usia belasan tahun. Tentunya memiliki program kan ya. Kita para pemuda juga jangan mengekor saja. Kalau ingin hidup tadi ya tidak digilas zaman, kita harus punya peran peradaban terbaik gitu. Oke? Nah, ini saya gambarkan di sejarah ya. Jadi sejarah itu kan turun dan naik begini. Ya, gambar sejarah itu turun naik begini. Ya kan? Kadang-kadang Islam di atas, kadang-kadang di bawah begini ya. Ada yang mengatakan nanti bad time itu melahirkan good leader. Ya, good leader melahirkan good time. Good time melahirkan bad leader. Bad leader melahirkan begitu terus begitu ya. Ini memang sejarah selalu begitu ya. Tapi Islam itu sebagai sebuah model peradaban ya punya modal yang hebat buat bangkit kembali begitu. Maka orang-orang Barat takut betul kalau Islam itu bangkit kembali. Nah, Rasulullah itu dulu lahir di masa ketika Di masa ketika peradaban dunia itu betul-betul lagi terpuruk kan, ya. Dengan penindasan Romawi dari sejak Nabi Isa kan abad ke-1 Masehi ya. Sejak Nabi Isa wafat begitu, selama 600 tahun itu kan kosong gitu ya, nggak ada kenabian gitu ya. Sementara peradaban itu dihegemoni oleh dua imperium besar kan, satu Imperium Romawi, satu Imperium Persia. Dan dunia itu menderita betul, sampai orang mengira akan kiamat. Kayak sekarang lah, ya orang mengira akan kiamat tiba. Bangsa-bangsa dijajah, diperbudak, anak-anak mereka dijadikan tentara, ya perempuannya diperkosa, laki-lakinya dibunuh, begitu. Cara Romawi begitu, Persia juga begitu. Maka wilayahnya melebar terus kan, melebar terus. Lalu sebagian orang berharap akan datang kiamat gitu ya. Ini mau kiamat ya. Banyak mereka yang frustasi gitu ya. Sampai kayak hari ini banyak orang frustasi dengan zaman berharap kiamat segera datang. Yang kedua ada orang-orang yang optimis ya. Karena ada berita bahwa Nabi akhir zaman akan turun begitu ya. Gitu. Nah ini dari kalangan Yahudi terutama Bani Israel gitu ya. Tapi mereka yang optimis itu ternyata kaget ya. Bahwa Nabi yang diutus Allah itu ternyata bukan diutus di jantung Persia. Bukan di jantung Roma gitu ya, tapi diutus di Mekah, tempat yang jauh daripada pusat kebiadaban. Karena nabi-nabi sebelumnya selalu diutus di jantung kebiadaban gitu ya. Sejak Ibrahim itu selalu di jantung kebiadaban.
Sampai Musa alaihissalam kan diutus di Firaun ya, dilahirkan di situ di Mesir. Jadi di jantung kebiadaban itulah para nabi itu diutus, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi Muhammad SAW tidak diutus, tidak diturunkan di jantung Persia, ya, tidak di Iran atau Irak atau di jantung Romawi begitu. Tapi jauh di Mekah gitu ya. Ada yang kecewa juga gitu ya. Termasuk kalau Bani Israel itu Yahudi itu kecewa kenapa? Karena bukan dari kalangan mereka gitu ya. Akhirnya mereka dianggap makdub kan karena membenci, karena menolak kebenaran gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran berharga bahwa seorang perubah sejarah itu tidak harus head to head dengan kebatilan ya, dengan kemungkaran. Dia bisa agak jauh gitu ya. Dan kelahiran Nabi akhir zaman itu disiapkan sejak zaman Ibrahim alaihissalam kan. Disiapkan jauh sebelumnya, ada Ka'bah, ada apa. Karena memang Allah merencanakan Nabi akhir zaman itu memang akan diturunkan di sana. Gitu ya. Dan memang pusat peradaban dunia akan dimulai dari sana begitu. Nah, kemudian lahirlah generasi tabi'in ya. 3 generasi terbaik kata Rasulullah, khairul qurun qarni ya. Generasi zamanku, kemudian summa yalunahum. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini generasi-generasi yang 3 kurun ya, terbaik. Kemudian setelah itu Islam melorot ya, turun kan. Di Andalusia mulai kalah begitu ya. Terus kemudian di Palestina mulai kalah begitu ya. Nah, ini kemudian dalam keadaan terpuruk ini muncullah guru-guru lagi ya, muncullah ulama-ulama ini para mujahid gitu. Nah, kemudian muncul lagi generasi Ayyubi gitu ya. Ayyubi kemudian melakukan lagi, ini jaraknya puluhan tahun nih, bahkan awalnya 50 tahun nih, 80 tahun dan seterusnya. Generasi tabiin terakhir itu sekitar 800-an gitu ya. Nah, kemudian umat Islam itu dibantai di Palestina itu 1099. Dikalah di mana, di Andalus itu dibantai itu abad ke-9 ya, kira-kira sekitar 100-an ya, lahir lagi. Kemudian muncul lagi sekitar 50 sampai 80 tahun kemudian Ayyubi. Nah, setelah Ayyubi kemudian melorot lagi begitu ya, kalau oleh Mongol di Baghdad dan seterusnya, lalu muncul lagi generasi Al-Fatih gitu. Jadi turun naik terus. Nanti kemudian Islam ya, di akhir abad 20, 21 lahir lagi Hasyim Asy'ari kalau di Indonesia, Hasan Albana, ya, terus kemudian Pak Natsir gitu. Nah, sekarang tinggal kita nih. Ya, mau lahir lagi nggak nih? Mau Al-Fatih dengan Ayyubi begitu ya, untuk membangkit. Tergantung kita hari ini. Kalau kita masih mengekor sistem, problemnya di masa lalu ini ya, sistem tidak menghegemoni kan, tidak mengglobal. Sekarang kan sistem mengglobal kan. Sistem pendidikan yang kita jalani itu sistem pendidikan global gitu ya, yang semua indikatornya semua merujuk ke globalisasi gitu ya. Misalnya kayak pendidikan itu diukur dari banyaknya sarjana, banyaknya tamat SMA, bukan diukur dari banyaknya karya kan. Walhasil apa, semua orang berpacu untuk biar lulus gitu ya, biar dapat ijazah, bukan biar berkarya. Begitu kan? Itu kan sistem tuh. Termasuk tadi anak-anak 15 tahun itu udah persiapan masuk SMA, bukan persiapan untuk mencapai peran peradaban. Akhirnya jadi banyak kesenjangan-kesenjangan yang membuat anak-anak mengalami turbulensi, sehingga kemudian jadi anak-anak yang salah asuh, salah didik, dan tidak produktif sebagai pemuda. Gitu ya teman-teman sekalian, jadi ini siklusnya begini ya, kita berharap kita ada di abad 21 ini, dan anak-anak kita nanti bisa memimpin begitu ya, maka ini siklus sejarah gitu ya, siklus sejarah selalu berulang begitu, tapi maka model pendidikannya harus berulang juga gitu ya. Tapi memang di sejarah itu ada yang tetap tadi ya, ada hukum tetap, ada hukum bergerak. Hukum tetapnya tetap 3 tadi, Allah, fitrah dalam diri manusia, yang ketiga apa? Kitabullah ya, atau cara pandang tentang kehidupan yang bersumber dari kitabullah. Nanti ada lagi breakdown-nya itu ada nanti konsep pendidikan ya, bagaimana pendidikan dalam Islam, bagaimana adab dalam Islam, itu juga penting gitu ya. Oke, nah ini ada pendapat dari seorang pakar arsitek yang akhirnya jadi filsuf katanya, Anda kalau mengubah sesuatu gitu ya, dia bilang Anda tidak akan pernah mengubah sesuatu dengan cara melawan realitas. Jadi biarkan saja gitu ya. Tapi untuk mengubah sesuatu maka bangunlah model baru yang membuat model sekarang menjadi usang gitu ya. Jadi sama kayak Rasulullah kan, Rasulullah kan tidak sibuk melayani Romawi dan Persia, tapi membuat model baru kan. Model baru yang dibuat Rasulullah kan bukan model baru sama sekali. Model yang pernah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi disempurnakan. Gitu kan ya. Buatlah model baru. Ya kemudian ketika ini membesar, orang-orang tertarik untuk ikut, ya maka model lama menjadi usang. Maka nggak aneh ketika Palestina, Yerusalem itu dulu dengan ikhlas menyerahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka lebih terpesona dengan model baru. Ya orang-orang sahabat, para sahabat ini, orang-orang yang menurut mereka unik ya, santun, baik, kayak adabnya luhur gitu, daripada tentara Romawi yang beringas gitu ya, yang nggak santun dan seterusnya. Jadi mereka lebih nyaman kalau Yerusalem itu dipegang oleh kaum muslimin.
Harusnya dunia sekarang begitu ya, apalagi sekarang dengan informasi begitu dan seterusnya. Nah, tinggal kita bagaimana membuktikan pada dunia ya bahwa model Islam itu bagus gitu ya, bahwa pemuda kita itu pemuda yang bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi pemuda yang punya peran-peran peradaban ya, yang punya giroh luar biasa untuk melakukan perubahan gitu ya, karena memang kita punya 3 unsur stabilitas tadi. Oke, gitu ya. Nah ini Allah sudah berikan semuanya. Sudah habis waktunya? 5 menit lagi ya. Oke, ada 1 jam ya? Lebih? Setengah jam lagi? Oh, oke, sure. Setengah jam lagi katanya. Jadi kalau sudah lengkapi semua nih ya. Jadi ketika manusia turun ke muka bumi, maka nanti di bumi itu ada apa? Ada dimensi waktu kan, dimensi waktu dan tempat. Maka ini tadi fitrah manusia, kitabullah ini kan unsur stabilitas ya. Nah, ini ada bumi. Bumi ini unsur dinamika gitu ya. Karena kita tiap orang ditempatkan di tempat yang berbeda kan. Termasuk waktu ya. Waktu juga dinamika gitu ya. Kenapa saya kan kelahiran 69, saya generasi milenial X ya. Kalau anak muda sekarang mungkin alfa atau beta begitu ya. Itu berbeda secara zaman. Berubah nggak? Berubah, tapi secara zaman. Memang kalau zaman itu dinamis kan. Maka kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu gitu ya. Nah, jadi nanti ada dalam mendidik pemuda ini ada materi-materi yang memang terkait dengan zaman, teknologi gitu ya. Karena ini sifatnya sesuai dengan konteks waktu dan konteks tempat, termasuk interaksi dengan Indonesia ya. Kearifan lokal, keunggulan lokal Indonesia itu penting tuh ya dalam mendidik. Tapi kalau fitrah manusia ini stabil, nggak akan berubah. Sepakat? Kitabullah juga stabil, nggak akan berubah. Jadi kalau Barat itu semua bisa berubah. Kalau Islam enggak ya, ada unsur stabilitas, ada unsur dinamika. Maka tadi saya tekankan itu, biar kita tidak salah paham. Tidak semua hal harus berubah. Oh ini kan zaman berubah, Pluto aja berubah. Kalau gitu Quran juga berubah. Enggak, Kitabullah dengan fitrah ini dia tetap sifatnya stabil. Sementara konteks waktu dan konteks tempat itu dia boleh berubah. Begitu Islamnya. Ada budaya setempat, ada culture itu berubah sepanjang tidak mengganggu tidak melanggar kitabullah ya dan tidak selaras dengan fitrah manusia, is okay gitu ya. Oke. Makanya gadget itu kan tidak dilarang kalau dalam konsep fitrah base. Gadget itu boleh karena gadget itu kan alat akses ya terkait dengan waktu gitu ya. Walaupun nanti ada tahapan pengaturannya ya, usia sekian harus apa, sekian harus apa, ada tahapan pengaturannya. Begitu. Oke. Okay. Kalau gadget kemudian jadi musuh ya, berarti yang salah bukan gadgetnya, yang salah siapa? Penggunanya kan, gitu. Maka konsep fitrah tadi, konsep fitrah itu tidak ada anak yang salah gaul, tidak ada anak yang salah asuh, yang salah gaul, gitu kan? Mohon maaf saya ulangi, tidak ada salah gaul, yang ada salah asuh, gitu. Anak-anak yang fitrahnya tumbuh dengan baik, pemuda yang tumbuh dengan baik itu seperti ikan hidup di laut kan, girohnya tumbuh, imannya tumbuh, bakatnya tumbuh, inovasinya tumbuh, itu seperti ikan hidup di laut tuh, ya berenang di air garam bertahun-tahun di samudra nggak jadi asin badannya kan. Tapi pemuda yang fitrahnya nggak tumbuh seperti ikan mati dia cukup 2-3 hari di air garam untuk jadi ikan asin, sepakat nggak? Makanya gadget itu jadi alat akses untuk kebaikan ya, ngobrol sama ustadz, ya magang sama maestro gitu kan, gitu. Nah, gadgetnya akan jadi musuh kalau apa? Kalau internalnya buruk kan, ya kalau dalamnya kacau, ya imannya kacau, semua kacau, gadget jadi apa? Alat buat kemubaziran gitu ya, bahkan alat untuk menghancurkan diri kita sendiri ya, akses pornografi, ya kebanyakan main games gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah ini manusia itu makhluk ya tadi ya Allah berikan semuanya. Jadi para pemuda sekalian Allah sudah bekalkan kita dengan banyak hal gitu ya. Jangan ragu-ragu gitu ya. Allah kasih kesulitan kemudahan itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjadi baik kan. Seperti pohon yang besar itu kan pernah terbakar, pernah kena badai, tapi mereka menjulang gitu ya dan seterusnya. Nah ini jangan lupa tadi unsur stabilitasnya gitu ya, bahwa kita dihadirkan ke dunia untuk beribadah kepada Allah, kemudian untuk menjadi khalifah fil ard ya, menjadi khalifah Allah, dan untuk menjadi khalifah itu kita harus memiliki misi ya, personal, misi hidup atau peran peradaban kita. Nah ini faktornya ini. Ya, mintalah kepada Allah gitu ya, kemudian lihatlah dalam kadar fitrah kita, pandulah dengan kitabullah. Gitu ya. Nah ini nanti dinamikanya sesuai dengan konteks waktu. Nah, maka misi hidup atau takdir peran peradaban itu para pemuda sekalian atau ayah bunda, titik kesadaran, titik pertobatan untuk suatu kepastian tugas. Apa sih yang mau kita seru dalam menyeru kebenaran? Misalnya menyelamatkan anak yatim, melestarikan hutan, ya, menolong
keluarga, kira-kira apa yang mau kita perjuangkan. Nah, itu disebut dengan misi hidup ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka nanti, karena kita punya tugas sebagai khalifatullah fil ard, gitu ya. Kalau tugas ini tercapai, maka tercapailah maksud Allah untuk menghadirkan kita ke dunia sebagai khalifah, gitu ya. Jadi saya ambil contoh sederhana gini, apa sih hubungan antara beribadah, khalifah, dengan misi hidup? Hubungannya apa? Hubungannya begini, cerita sederhananya, ada seorang pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini ingin dibantu untuk menjalankan perusahaannya. Kan tentunya di perusahaan itu ada banyak fungsi kan, ada fungsi perencanaan, fungsi strategis, fungsi operasional gitu ya, fungsi keuangan, fungsi keamanan, ada banyak fungsi di perusahaan itu. Nah, dia nggak bisa lakukan semua hal itu kan, atau dia ingin orang-orang, membantu orang-orang sekitarnya untuk, berkinerja dalam perusahaannya. Akhirnya apa, diundanglah para orang-orang untuk menjadi karyawan di perusahaannya, gitu ya. "Wahai para profesional, kamu saya undang untuk menjadi karyawan di perusahaan saya," gitu kan. Oke, lalu kemudian dia bilang, "Wahai para karyawan, kalian punya tugas, yaitu menggantikan saya di perusahaan untuk menjalankan fungsinya." Sepakat? Gitu kan? Gitu. Tentunya apa, setiap karyawan itu, para profesional itu ketika menjalankan fungsi menggantikan pemilik perusahaan tentunya kan nggak bisa melakukan semua fungsi kan. Nggak mungkin satu orang karyawan itu melakukan keamanan, perencanaan, operasional, keuangan dalam satu orang gitu ya, nggak mungkin kan. Maka nanti ada yang namanya job desk ya, ada karyawan yang melakukan fungsi keuangan, ada yang melakukan fungsi keamanan begitu ya, ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi-fungsi inilah yang disebut dengan, misi hidup kan ya, kalau dalam kehidupan. Maka tadi karyawan itu adalah hamba Allah. Jadi Allah juga begitu ya, Allah menghadirkan kita sebagai karyawannya di kerajaannya gitu kan, untuk menjadi untuk beribadah kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah itu adalah, maksud Allah menghadirkan kita ya sebagai karyawannya sebagai karyawannya di kerajaannya. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Kamu tugas khusus manusia tugasnya apa? Menggantikan aku di muka bumi ya, untuk menggantikan aku di muka bumi." Karena kata khalif itu artinya menggantikan. Ya, khalif itu ditinggal, kalau khalifah itu ditinggal tapi punya otoritas, itu khalifah. Nah, kita tuh khalifah, ditinggal punya otoritas. Tapi kan kita nggak mungkin melakukan semua peran khalifah kan. Nah, maka khalifah versi apa yang mau kita jalankan ya. Nah, khalifah versi itulah yang disebut dengan misi hidup. Nah, misi hidup itu dalam bahasan kita hari ini disebut dengan peran peradaban gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita temukan peran peradaban. Dari mana kita tahu peran peradaban kita dan anak-anak kita? Dari kadar-kadar fitrah kita gitu ya. Maka ini ada 3 langkah nih ya. Ini manfaat untuk peran peradaban ya. Jadi untuk menemukan peran peradaban, pertama mintalah kepada Allah gitu ya. Yang kedua itu ada dalam kadar-kadar fitrah kita. Maka kalau fitrah itu tumbuh, nanti ketemu tuh peran peradaban. Yang ketiga adalah dipandu dengan kitabullah. Maka semua informasi-informasinya ada dalam kitabullah begitu ya. Nah, kalau peran peradaban ini sudah dicapai, maka ini manfaatnya. Ya, pertama wujud keimanan. Jadi keimanan itu bukan cuma cerita, ada wujudnya, yaitu apa? Peran peradaban. Apa yang mau kita perjuangkan. Ya, kalau Pak Habibie muda itu apa? Peran peradaban Habibie muda, misi hidupnya apa? Memakmurkan Indonesia dan isu strategis. Dari muda sampai akhirat itu ya Pak Habibie. Maka perhatikan ya, orang-orang yang punya misi hidup itu dia imannya tuh konsisten dia. Karena ada yang diperjuangkan, bukan cuma iman cerita. Yang kedua peta jalan menuju Allah. Ya. Yang ketiga fokus dia, gitu kan. Takut maksiat. Percaya sama saya, anak-anak yang pemuda yang sudah punya peran peradaban dia takut maksiat, gitu ya. Karena apa? Dia mencintai betul perannya. Yang ketiga keberkahan dari langit dan bumi kan. Nah tadi ya, kalau pengen rezeki, pengen teman yang banyak, coba jalankan peran peradaban, nanti Allah curahkan semua. Yang ketiga kebahagiaan hakiki dalam menjalani itu. Karena kebahagiaan tadi apa ya, menemukan kepastian ya, kepastian kepada kebenaran tertinggi. Dan kemudian pemenuhan tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Nah itu sebut kebahagiaan. Amal salehnya jadi terpadu ya, semua jadi fokus ke sana. Ya ke dalam kehidupan karirnya, dalam kehidupan belajarnya, semua diarahkan ke sana. Jadi bukan learning for learning, tapi learning for mission. Ya, bukan dakwah for dakwah, tapi dakwah for mission gitu ya. Bukan family for family, family for mission. Jadi semua untuk bagaimana berjuang menjuru kebenaran. Yang ketiga pacuan amal menuju finish. Orang-orang yang sudah punya peran peradaban dia fokus aja lah berlari gitu. Ya kayak Pak Habibie misalnya mau jadi presiden nggak jadi presiden gitu ya terus aja bikin kapal terbang. Sepakat nggak? Itu tapi bukan tentang dirinya tapi tentang bagaimana memakmurkan bangsa Indonesia gitu ya. Yang terakhir adalah husnul khotimah. Ya, kalau kita memiliki peran peradaban kita bisa meninggalkan peran ini kepada anak dan keturunan gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau seorang anak Adam meninggal gitu ya wafat maka ada amalnya terputus kecuali 3 hal. Anak yang soleh,
Ya, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, ketiga amal jariah. Orang-orang yang punya peran peradaban, baik kita maupun anak kita kelak gitu ya dengan anak-anaknya, itu pasti mendapatkan tiga ini. Yang pertama apa? Anak soleh yang melanjutkan perjuangan, sepakat nggak? Jadi bukan anak soleh yang sekedar soleh yang mendoakan, tapi yang melanjutkan perjuangan. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang terus dilanjutkan. Itu kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga amal jariah. Ya, pabrik pesawat kalau Pak Habibie ya, atau apa yang kita tinggalkan. Maka teman-teman sekalian penting ya untuk mengantarkan para pemuda kita ini memiliki peran peradaban. Tentunya perlu proses gitu kan, perlu proses, perlu ketelatenan, perlu usaha gitu ya, dan nanti diawali dari bagaimana cara pandang tadi, langkah pertama muahadah tadi. Cara pandang kita tentang dunia, tentang berubah pandangan. Yang kedua adalah keyakinan bahwa peran peradaban itu adalah tugas kita di dunia, gitu ya. Misi hidup kita itu adalah, itulah makna kita berada di dunia. Demikian, alakumirabikum, jazakumullah khairan jaza, silakan berdiskusi atau bertanya lebih lanjut. Q&A. Ini nggak ada panitianya. Tapi tanya Q&A. Langsung aja ya. Ini ada pertanyaan dari Nur. Ya, saya Nur, single. Oh ya, di atas dulu nih ya. Pemuda Ambon. Ya, bagaimana cara agar tetap konsisten dengan fitrah kita, gitu ya. Agar konsisten dengan fitrah tentunya apa? Tentunya kita memahami tahapan perkembangan fitrah gitu kan. Yang kedua mampu memetakan fitrah. Jadi ini pemuda Ambon usia berapa sekarang nih, gitu ya. Coba dilihat fitrahnya seperti apa, kemudian dilihat ya masalahnya di mana. Misalnya fitrah iman. Fitrah iman ini sekarang gimana nih? Ini ukurannya kalau fitrah iman ini kan antusiasme dalam beribadah gitu ya, dalam berdakwah. Kenapa? Umur 23 ya. Jadi Pak Muhammad umur 23 agar konsisten tadi ya, selalu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini salah satu langkahnya adalah tadi ya, yang pertama muahadah, yang kedua muraqabah gitu. Yang ketiga ini belum kita bahas nih. Yang ketiga ini adalah apa tadi muhasabah dan muaqabah. Ya, muhasabah itu selalu mengukur kondisi fitrah kita sekarang seperti apa. Lalu kemudian muaqabah. Muaqabah ini hal-hal yang kira-kira menghambat kita hilangkan gitu ya. Nah, muhasabah muaqabah ini sebenarnya dalam rangka merancang hidup yang bahagia. Nah, kapan-kapan insya Allah kalau ikut program ini, kita akan ada workshop untuk bagaimana merancang hidup bahagia selaras dengan fitrah, insya Allah ya. Nanti ada tekniknya bagaimana memetakan fitrah, kemudian menggali kenapa fitrah kita ini tumbuh, ya. Terus bagaimana cara menumbuhkannya gitu ya. Nanti semua kembali ke ke bagaimana pola hidup kita, begitu ya. Yang ketiga nanti baru masuk ke bagaimana mujahadah sama tadi kita belum bahas ya, mujahadah sama hijrah gitu. Yang kelima baru taufikullah. Berharap karena kita bertemu dengan kehendak Allah. Nah, kalau lima langkah inilah yang nanti harus kita tempuh ya, tahapan-tahapan ini agar nanti fitrah itu bisa konsisten tumbuh. Ya, terima kasih. Terus yang kedua, Nur ya. Saya Nur, single 26 tahun. Saya tahu bahwa orang tua banyak kurang dalam didik saya dulu. Setelah saya mendengar kajian dari Ustadz, saya ingin memperbaiki diri saya dan ingin mendewasakan diri saya. Apakah saya terlambat untuk berkarya mengubah pola pikir di usia 26 tahun dalam Islam? Seharusnya apa yang dicapai di usia demikian? Ya. Nur, Ukhti, jangan, ini Nur perempuan ya, Nur Raini ya. Jangan pesimis ya. Juga jangan satu hal, jangan menyalah-nyalahkan orang tua gitu ya. Jadi syukuri aja, karena kadang-kadang kita seringkali bersembunyi di balik inner child, menyalahkan orang tua begitu ya. Ini nanti jadi penghalang. Maafkan saja sudah. Orang tua kita dengan ilmunya sudah melakukan hal yang terbaik pada zamannya gitu kan. Terus terang dua generasi di atas kita ini kan korban kolonialisasi kan, orientasinya masih materi. Kita generasi yang nggak mengalami penjajahan, tidak mengalami masa-masa huru-hara ya. Kita berpendidikan cukup gitu ya. Kemudian kita merasa rindu untuk kembali ke fitrah kan. Nah, salah satu jalan adalah jangan nyalah-nyalahkan masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita. Gitu ya. Bahkan kalau kita ada masa ganjalan sama orang tua, segera datang peluk, cium kakinya udah. Gitu ya, lepaskan semua. Karena ini nanti menghambat perjalanan. Saya banyak bertemu dengan ibu-ibu yang sudah berkeluarga gitu ya, para perempuan yang sudah berumah tangga bilang begini, Ustadz Hari, saya tuh nggak suka sama ibu saya. Ibu saya tuh dulu suka mukul saya, suka nyubit saya gitu. Saya nggak suka dengan cara mengasuh begitu. Tapi anehnya Ustadz, begitu saya menikah, punya anak, makin saya tua, makin mirip ibu saya, kata gitu. Saya bilang, ibu nggak pernah maafin ibu ya, ibunya bunda ya gitu. Iya, saya nggak pernah maafin, saya masih dendam. Ya itu masalahnya. Ya, ketika kita nggak bisa memaafkan orang tua kita, nanti efeknya terus berlanjut ke anak keturunan. Maka harus diputus nih siklus kezaliman. Itu satu ya Nur ya. Jadi jangan pesimis dan maafkan masa lalu gitu ya. Maka di surat
Al-A'qaf tadi ya, dibacakan nanti silakan dilungi. Al-A'qaf itu antara 15 sampai 2 antara 15 sampai 40, jadi jangan nunggu 40 tuh. Surah Al-A'qaf itu mengatakan Robbi auzi'ni, ya Allah bimbinglah aku. Jadi minta bimbingan langsung dari langit gitu ya. Ana asykura limataka latihan amta alaya. Ya, jadi Nur Allah meminta untuk coba di tracking hidup Anda gitu ya. Selama ini Allah sudah berikan apa sih? Saya bisa kuliah, punya kompetensi apa dalam kehidupan saya itu Allah sudah berikan gitu ya. Ana asykura limataka latihan amta alaya. Syukur itu bukan menerima apa yang ada, tapi syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua. Ya, jadi jangan tertipu sama lagu ya. Syukuri apa yang ada gitu. Itu lagu. Kalau dalam Islam itu gali maksud Allah di balik pemberian Allah itu ya. Baik itu yang sedih maupun yang senang coba digali. Apa sih maksud Allah ini? Pasti ada maksudnya nih, gitu kan. Dan itu maksud Allah pasti baik gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah syukuri pada orang tua. Ansyukura nimataka walidaya kan. Ansyukura nimataka alaya wa walidaya dan pada orang tua. Jadi pada orang tua juga kita syukuri. Kita tadi ya maafkan, kalau ada warisan kita kembangkan ya, kalau orang tua punya usaha yang baik ya kita teruskan, kayak gitu ya. Jadi ini penting untuk melanjutkan perjuangan orang tua juga ya, bagian dari birrul walidain begitu. Itu kalau ada ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya justru kita harus membuat sendiri gitu. Oke ya. Jadi penting. Yang ketiga apa? Wan amilan solihan tardohu. Nah ini kalau saya menerjemahkannya amal soleh yang Allah ridhoi itu maksudnya apa? Maksudnya menemukan peran peradaban. Karena ada amal soleh yang Allah nggak ridho gitu ya. Kalau tadi gambaran ada orang ya datang setiap hari ke kantor ngaku karyawan. Yang dilakukan apa? Perbuatan yang baik, nolong orang, fotokopi, ngeprint gitu ya, dan seterusnya. Tapi bukan itu job desk-nya. Kira-kira layak nggak disebut karyawan? Enggak kan? Berarti amal solehnya tidak diridhoi itu, gitu kan? Nah, disebut amal soleh itu adalah job desk tadi ya, misi hidup kita apa di dunia, gitu ya. Itu bahkan di surat Fatir ya, surat Fatir surat 35 ayat 37 kalau tidak salah, 37 atau 47 gitu ya. Itu penghuni neraka nanti berteriak, yastarikhuna fiha gitu ya, yastarikhuna fihim. Di neraka itu berteriak, Robbi dibilang akhrijna, Robbi akhrijna, Robbana akhrijna, ya Rob kami keluarkan kami dari neraka. Ya, kami akan melakukan wa na'mal amalan ghairul ladzi na'mal kunna na'mal. Nanti kami akan melakukan amalan yang dulu kami nggak kerjakan katanya. Kebayang nggak? Ya, jadi mereka dulu melakukan amal soleh, tapi bukan amal soleh yang dimaksud gitu ya. Jadi mereka minta dikeluarkan dari neraka, akan melakukan amal soleh yang berlainan dengan dulu yang kami kerjakan. Silakan nanti dibuka surat Fatir gitu ya. Itu berarti kita diminta untuk menemukan amal soleh yang Allah ridhoi, ya, yaitu misi hidup kita. Yang ketiga, memperbaiki diri kita untuk keturunan kita. Kalau sekarang belum nikah, ya perbaiki diri kita untuk mampu nanti mendidik anak-anak kita menjadi istri yang baik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak perlu pesimis, dan ini justru banyak banyak persiapan di usia ini nih kan. Di sini banyak persiapan. Gitu ya. Kaidahnya sambut saja panggilan dari Allah, nanti Allah akan cukupkan semuanya. Gitu ya. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Siapkan dirimu yang terbaik dan yang terbaik bagimu akan datang gitu ya. Kaidah-kaidahnya selalu begitu kan? Oke, terima kasih. Berikutnya Bu siapa nih? Erna. Saya dari atas ke bawah aja ya. Mohon maaf Ustadz bertanya bagaimana apabila suami sudah menikah nih, belum memiliki pemahaman visi pendidikan anak berbasis fitrah maupun peradaban seperti yang saya sampaikan, dan bagaimana jika tidak ada pendidikan formal bagi anak yang sesuai di wilayah kami, bagaimana panduan saya sebagai ibu yang bisa mengimbangi memberikan pendidikan bagi anak berbasis fitrah dan seterusnya. Nah, ibu yang baik, kalau suami belum memiliki pandangan tentang fitrah, ya harus disadarkan. Dan nggak harus kita yang menyadarkan, kita bisa ajak ke seminar gitu ya, bisa ajak lihat video saya gitu ya, bisa aja ke kunjungan keluarga yang sudah menerapkan fitrah gitu ya, atau ikut komunitas Fitrah Based Education yang ada di komunitas Bunda gitu ya. Terus yang kedua, kita nggak mungkin menemukan sekolah yang bisa lengkap menerapkan Fitrah Based Education gitu ya, karena sekolah biasanya orientasinya kan ilmu ya, pengajaran. Maka kalau dalam konsep Fitrah Based itu anak mau sekolah, tidak sekolah, homeschooling, unschooling, bebas gitu ya, itu pilihan keluarga. Tapi kurikulum di tangan kita, gitu ya. Karena fitrah, adab, ilmu itu tanggung jawab orang tua. Kita akan ditanya di akhirat, gitu Bunda ya. Jadi Bunda ikut aja komunitas gitu ya, atau ikut terus kuliah ini, nanti ada yang nanti akan diberikan panduan-panduan untuk mendidik anak berbasis fitrah begitu ya. Syaratnya cuma satu ya, harus berani melakukan gitu ya, harus berani melakukan, harus yakin gitu ya.
gitu. Karena memang, bahkan itu justru lebih komprehensif ya, lebih komprehensif. Kalau di sekolah itu kan hanya sekedar, saya bukan merendahkan sekolah, memang sekolah itu nggak cukup waktu gitu ya, karena mereka sibuk di kurikulum. Kayak kedewasaan, seksualitas, akidah tuh di sekolah nggak ada kan ya, mohon maaf ya. Agama diajarkan, akidah belum tentu, gitu ya. Seksualitas misalnya, ya gimana jadi laki-laki sejati, perempuan sejati, jadi ayah dan ibu tuh nggak ada kurikulumnya kan di sekolah kan, gitu ya. Dan kita merasakan sekarang jadi ibu bingung, lihat suami galau gitu ya, karena memang nggak pernah disiapkan jadi ayah yang baik gitu kan, nggak ada kurikulumnya. Maka jangan serahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu ya. Kita harus sendiri punya kurikulum sendiri. Jangan sampai anak kita nanti merasakan kembali tuh jadi ibu bingung, jadi suami nggak tahu, cara didik anak dan seterusnya, atau membatasi hanya cari nafkah. Itu benar ya, jadi stay tune ya, ikut komunitas ini, ya ikut kuliah ini nanti atau nanti bisa WhatsApp saya kalau ingin mau diskusi dan seterusnya gitu ya. Saya atau di Facebook saya, tinggal di-searching aja itu lengkap kok gitu ya, untuk usia berapapun ada di situ panduannya. Tinggal kitanya berani nggak melakukannya gitu ya. Oke, berikutnya kami mengelola SMP, SMA, sampai PT. Bagaimana melakukan FBL dan dunia pendidikan, apakah ada silabusnya? Gitu ya. FBL ini kan bicara tadi 3 hal ya, tentang fitrah pemuda, kedua tentang worldview, cara pandang Islam, gitu ya. Yang ketiga tentang tauhid ya, bagaimana anak-anak menjadikan Allah sebagai orientasi keseluruhan hidupnya, gitu ya. Anak SMP, SMA ini sudah mulai harus dirancangkan tuh ya, designing good life gitu ya. Jadi saran saya anak-anak SMP yang baru masuk nih ada masa semester pendek buat coba dirancangkan hidupnya, dipetakan fitrahnya gitu ya. Terus terang anak SMP SMA nih biasanya kita cuci piring kan, sepakat ya. Datang ke sekolah kita nih anak-anak mami ada apa kacau lah gitu ya. Maka saran saya jangan langsung masuk ke program pengajaran ya. Kalau bisa ada semester pendek atau liburan semacam daurah lah. Ya, daurah atau nanti ada weekend apa weekend session gitu ya. Tiap weekend mereka kayak pramuka lah gitu ya, di mana di weekend ini mereka nggak belajar akademis ya, di weekend ini mereka betul-betul dipetakan fitrahnya, dirancangkan hidupnya, diprogramkan begitu ya, terus kemudian dimotivasi untuk membuat autobiografi misalnya dan seterusnya. Sehingga mereka punya wawasan bahwa hidup ini bukan tentang cari makan, hidup ini bukan tentang ijazah semata, ya hidup ini tentang menjadi khalifatullah fil ard. Ini penting nih karena biasanya kita cuman isi kepala aja kan ya, akademis sama agama begitu ya. Sementara makna-makna dalam kehidupan itu lost gitu ya. Nah, ini nanti saya bantu ada toolsnya insya Allah. Berikutnya, Ustadz izin bertanya sebagai milenial saya sadar anak muda sekarang lebih cenderung pada kebarat-baratan, lebih senang bikin TikTok kan. Lalu bagaimana caranya untuk menghargai dakwah remaja bisa masuk di kalangan mereka dan peran apa yang bisa dilakukan menyadarkan teman-teman kita Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, milenial ini bukan musuh ya, milenial adalah objek dakwah gitu ya. Maka kita harus penting melakukan riset ya, objek dakwah milenial sini seperti apa. Kantor-kantor besar sekarang kayak maaf ya saya sebut namanya Indosat, Telkom gitu ya, perusahaan besar. Saya juga konsultan di sebuah perusahaan besar, itu mereka sengaja menciptakan ruang kerja itu udah kayak apa seperti Google ya, Google Office gitu ya, ada sofa-sofa, jadi nggak model kubikel gitu ya, model kubikel zaman dulu. Karena milenial ini modelnya apa ya, dia tuh kalau perusahaan terlalu formal kabur dia gitu ya, karena dia pengennya bukan freedom ya, dia pengen lebih apa inspiratif gitu ya, lebih banyak pengalaman gitu. Nah maka teman-teman dakwah ini harus mempelajari apa sih karakteristik millennials gitu ya, kan penting ya mempelajari apa objek dakwah. Kemudian merancang dakwah yang bisa mengundang mereka untuk datang. Saya coba di beberapa masjid kurikulum milenial ya untuk akil balik untuk pemuda nanti boleh saya share begitu. Tapi biasa pengurus masjidnya gagap gitu ya, karena tidak terbiasa dengan model pendidikan milenials berbasis masjid. Misalnya saya mengusulkan ada semacam kayak apa kafe gitu ya sekitar masjid, ada tempat sport gitu ya. Anak-anak muda kan senang begitu kan, milenials senang sport gitu. Nggak apa-apa kalau itu sebenarnya itu sehat. Ya kecuali kalau nongkrong nggak jelas ya, kalau tempat sport, kafe, kafe itu nggak apa-apa juga kalau yang kita undang nanti ustadz-ustadz yang populer gitu kan. Jadi biar mereka merasa nyaman gitu. Jadi masjid jadi rumah mereka. Termasuk ada program pengembangan bakat di masjid. Jadi mereka datang ke masjid itu merasakan bahwa oh gue tuh kalau ke masjid bakat gue berkembang nih karena mau belajar multimedia ada, mau jadi YouTuber ada di masjid gitu ya. Tapi kita arahkan akidahnya pelan-pelan gitu ya. Akan nanti konten-konten YouTube-nya konten-konten yang produktif ya, konten-konten yang Islami gitu kan. YouTuber sendiri kan nggak ada masalah, yang masalahnya kan kontennya kan begitu ya. Nah ini kita mesti apa ya strategi dakwahnya mesti lebih lincah begitu. Karena ada kaidah barang siapa yang menguasai milenial hari ini akan menguasai masa depan. Kalau masjid-masjid kita sebagai pusat dakwah atau sekolah-sekolah Islam kita gagal menguasai milenial, kita lost nanti.
lepas mereka dari kita, begitu ya. Jadi penting nih untuk capture millennials, tapi jangan ngorbanin akidah gitu ya. Justru kita harus mendrive akidah, cuman memang harus masuk lewat style mereka gitu ya. Gaya mereka yang senang lebih banyak pengalaman, lebih banyak apa, experience gitu ya, itu perlu diarah ke sana. Mereka suka model ceramah yang tidak diceramahi. Mereka model kayak semacam YouTube gitu ya, semacam dialog ya atau ngobrol gitu. Mereka lebih senang talk show daripada diceramahin gitu ya. Itu bisa juga dibuat seperti itu. Atau sediakan mereka stand up ya, tempat stand up. Mereka boleh komedi tapi komedi Islam misalnya gitu ya. Mereka senang stand up tuh. Berapa anak-anak milenial tuh senang mengekspresikan ya gagasannya lewat tulisan, lewat YouTube ya, lewat omongan gitu. Kasih ruang buat mereka. Tapi akidahnya dibina pelan-pelan gitu ya. Nah ini penting untuk mendekati millennials agar kita tidak lost. Tapi intinya itu ya, mindsetnya jangan dimusuhi gitu ya. Mereka ini objek dakwah. Ya kalau dakwah gagal membuat mereka tertarik gitu ya, maka mereka nanti akan ditarik lagi oleh dunia lain yang justru jauh lebih menarik bagi mereka. Gitu ya. Nanti sekaligus kalau udah masuk ke dalam ya, udah kita beresin tuh cara pandangnya tadi ya. World view-nya kita rapikan, tauhidnya kita rapikan, fitrahnya kita bantu tumbuhkan gitu ya dan seterusnya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Saya ada kurikulum pengembangan pemuda akil balik berbasis masjid, tapi saya coba di beberapa masjid nggak terlalu jalan karena pengurusnya tidak nyaman dengan model begitu ya. Biasa modelnya otoritatif begitu. Oke. Siapa yang paling berperan dalam pembentukan fitrah remaja, ayah atau ibunya? Tadi remaja nggak ada ya, ada pemuda. Kalau pemuda tentunya dirinya dibantu orang tuanya, kalau belum ini ya, atau komunitas nanti berperan itu. Maka sentra-sentra pengembangan pemuda harusnya masjid, harusnya gitu ya, atau sekolah seharusnya. Orang tua tuh sudah mulai half ya perannya, karena mereka sudah bukan anak-anak lagi kan. Begitu mereka masuk usia 15, mereka sudah partner dengan orang tuanya, maka orang tua juga harus mensikapi mereka as a partner, bukan as a child lagi gitu ya. Nah ini yang sering terjadi konflik apa? Anak udah 15 masih dianggap anak-anak gitu ya, masih diceramahin, macam-macam gitu ya. Anak-anak segitu udah dianggap friend, boy, gitu ya. Kita ngobrol yuk, gitu misalnya. Kita gimana kalau kita bikin project? Ini kelihatan tetangga sini pada pandemik ini pada susah nih. Kita bikin project dakwah Cina, misalnya begitu ya. Coba kita bikin proyek apa nih? Itu jadi seru gitu ya. Bakat kamu apa nih? Oh saya senang bikin ini, saya senang ini. Jadi proyek-proyek keluarga untuk membantu proyek dakwah ya, tapi dengan bakat mereka itu mendorong mereka untuk mau terlibat dalam dakwah gitu ya. Gitu, jadi ayah ibu lakukan penting. Berikutnya, fitrah pemuda itu apa saja Ustaz? Bagaimana mulai mendidik fitrah pemuda? Fitrah itu usia berapapun sama ya, cuma nanti beda tekanan aja, beda intensitasnya gitu. Fitrah itu 8 kan, fitrah iman, fitrah bakat, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah sosialitas, fitrah estetika dan bahasa, fitrah jasmani, yang ke-8 fitrah perkembangan. Kalau fitrah pemuda, itu fitrah iman harusnya sudah sampai ke change maker tuh, sudah sampai untuk giroh melakukan perubahan. Ya, jadi kalau pemuda nggak suka melakukan perubahan, ya itu diazanin gitu, gitu ya. Yang kedua, pemuda itu ya, si fitrah bakatnya itu tumbuh jadi karya. Jadi pemuda itu harus punya karya atas bakatnya. Maka kalau pemuda belum tahu bakatnya, gimana karyanya, begitu kan penting. Jadi iman tadi berwujud pada giroh melakukan dakwah pada sebuah bidang. Jadi, penting untuk punya pilihan bidang dalam menyuruh kebenaran. Melestarikan alam, menolong anak yatim, apa misalnya begitu ya, menebarkan Al-Quran, apa gitu, memakmurkan masjid, membangun industri strategis, terserah begitu ya. Yang kedua adalah bakatnya apa. Nanti bakat ini yang berkembang. Maka penting pemuda tadi mengenali bakatnya. Yang ketiga, inovasi. Jadi belajarnya bukan cuma tuntutan, tapi bagaimana dia belajar untuk selalu berinovasi untuk memberikan solusi bagi umat. Ya, dalam beberapa case saya lihat anak-anak itu semangat belajar kalau ada tantangan gitu ya, ada sesuatu yang ingin mereka selesaikan. Fitrah manusia pengen nolong orang, gitu ya. Yang keempat adalah seksualitas ya, bagaimana dia jadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Kalau pemuda itu bagaimana dia punya orientasi ingin jadi ayah kalau laki-laki, kalau perempuan jadi ibu, gitu ya. Nah ini kalau keinginan paling nggak 4 ini ya. Nanti ada lagi kelima, bagaimana dia cara bertutur ya, cara santun, cara mengapresiasi keindahan. Yang keenam, bagaimana jasmani, bagaimana berkomunitas gitu ya. Yang ketujuh, bagaimana jasmani, kesehatan lingkungan, pola makan, pola tidur, pola gerak itu sudah jadi pola hidup yang seperti artis-artis hari ini lah ya, nge-gym itu jadi kewajiban kalau mereka. Nah itu harusnya pemuda-pemuda Islam nge-gym itu ya, itu udah harus jadi
kebiasaan sehari-hari begitu harusnya ya, tubuh lebih fit, lebih sehat gitu ya, bukan malah rokok, malah asik gorengan sama kopi gitu ya. Yang kedelapan kedewasaan. Nah, kedewasaan ini bagaimana dia ngambil tanggung jawab. Jadi dewasa diukur dari kesiapan mengambil tanggung jawab. Jadi kalau di rumah ada dia take over. Ya ada masalah umat take over. Nah, itu ciri dewasa. Nah, itu fitrah pemuda. Gitu ya, Bunda Wara 33 tahun. Mungkin sampai sini dulu sudah azan berkumandang. Gitu ya, nanti setelah zuhur mungkin pengisi berikutnya bisa melanjutkan. Masih banyak pertanyaan nanti dikumpulkan kali ya, bisa dijawab satu-satu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alakum mirabikum, jazakumullah khairan jaza. Innahum fityatun amanu birabihim wazidnahum huda. Ya, maka banyak-banyaklah berdoa. Pada Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Agar urusan kami, agar jalan hidup kami amrina, agar misi hidup kami rasyada. Ya, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.